Lamhon. Kera Istar. Kau tengok bisa apa kau sok pintar kau ngomong semua kau bilang ya lah. Iya. Semoga Iya. cepat sehat kau. Kopi Sam. Semoga cepat Iya. sehat kau dek ya. Firman Tuhan memberkatimu. Amin. Oh, buset. Habis itu kabur. Naik berdoa dia. Cuma naik berdoa, tarik tripping, habis itu lari. IWG. Mohon maaf ya, saya nggak niat menghujat Islam tuh, banyak banget yang bilang saya cuma pengen Islam sempurna. Gitu ya. Sempurnanya ya kembali. Jadi menurut saudara IWG umat Islam selama ini sudah benar ya? Ya Islam benar. Masya Kan, Allah. nah agama yang di sisinya kan, ya kan, yang dari atas. Ya. Kristen. Jadi Islam itu ajaran para rasul, betul? Amin. Nah, gitu dong. Asyik hadir. Allahu Akbar. Kalau Kristen gimana IBG? Kristen gimana? Barakallah. Benar juga ya Kristen. Buset. Apa nukan? Iya. Makanya saya datang menjadi penengah. Muhammad kan suruh menjelaskan apa yang diperselisihkan di surah Kristen Al-Nahl. mau benar IWG kalau Berdiri menuhankan anak antara orang. Yahudi dengan Kristen. Coba Bang Handi. IWG bagaimana Kristen mau benar kalau menuhankan anak orang? Benar itu. Dia bukan anak orang, bro. Oh, Yesus anak siapa? Anak Allah. Iya. Maria nggak punya anak. Anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Aduh. Jadi Maria nggak punya anak. Ibuku dan saudaraku adalah mereka yang melakukan perintah bapakku, perintah. Oh. Wah, anak durhaka ini ternyata. Iya, Maria cuman wadah kan. Maria Oh, cuman wadah. wadah. Ya Wadah. kan, bergembiralah ibu yang mengandung engkau. Isi Jadi, kandungan- jadi Tuhan mengorbankan Wadah. Maria hanya kesucian cuman Maria ya. wadah. Jadi Tuhan melawanin Maria gitu ya. Disodai seorang ibu ini kata-kata. Iya, perawannya jebol gara-gara Tuhan itu kan. Itu karepmu wes. Terus karemu gimana kan katanya cuma untuk wadah. Berarti kan kok Tuhan mengorbankan perawan Maria. Jebol perawannya gara-gara Tuhan, kan betul. Iya wes. Iya. Berbahagialah, Maria berbahagialah. Dia berbahagia. Parah ini. Maria punya anak nggak sih IWG? Iya, Maria punya anak. Nama anaknya siapa? IWG. Nama anak Maria siapa? Langsung gagu dia. Mikir baru satu kali mikir lu. Nama anak Maria siapa? Iya, anak Maria Yesus dan saudara-saudaranya itu kan. Yesus. Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria. Iya. Iya, Anak. Tuhan Yesus lah. Jadi Ya kan, nama yang kau berikan kepadaku, Yohanes 17 ayat 11. Ya. Namamu. Ya kan, muliakanlah aku. Ya kan, kembali sebelum dunia ada, kembalikan kemuliaannya. Ya, di Yohanes 17 tuh. Ya, ayat 5. Udah. ayat Lebih tua 11. mana? Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Mikir. Mikir dia. Pertanyaan lu dari dulu itu terus, Hani. Lu mau berselebrasi dengan pertanyaan-pertanyaan konyol. Ih, Enggak, gue selingin doang biar ada. Lu nggak jawab kenapa sih? Lebih tua mana? enggak kan lu kalau bertanya di situ terus. Iya kan daripada kemana-mana kan lebih baik yang standar aja. Lebih tua mana jawab aja. Itu menguji Kenapa akalmu, itu yang di Bang. Al-Furqan itu dikasih kalau translate dikasih dalam Kenapa lagi gitu? Al-Quran ya? Kacau ini anak. Lebih tua mana jawab dulu baru aku diam. Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Lebih tua Yesus lah. Yesus sudah ada sebelum dunia Bener ada. soak ini orang ini. Ya kan? Yohanes 1 ayat 3. Aduh, bener-bener soak ini orang ini. Jadi anak lebih tua daripada ibu ya.
Mikir lagi, kasihan. Mikir lagi. Ya. Ya udah. Tahu nggak Muhammad diperolok seperti ini, dihina. Kenapa diejek. ini lu? Iya, Kok seperti bisa? itu. Kok bisa? Iya. Anak lebih tua daripada ibu. Kok bisa? Muhammad tuh terima rasul-rasul itu diejek-ejek seperti Apa ini sih? tuh di Quran. Kok bisa anak lebih tua daripada ibu? Iya. Muhammad juga diledekin kayak gini nih. Ini kenapa sih ini kok kamu yang ngomong sendiri loh? Yesus lebih tua dari ibunya gitu loh. Dibilang dongeng katanya. Tuhan. Kalau Yesus malah dibilang tidak waras sama keluarganya. Iya, Yesus dibilang gak waras sama keluarganya. Ya. Muhammad juga dibilang gila. Kalau itu Rasulullah orang lain. Kalau Yesus keluarganya sendiri, kan kejam tuh. Orang keluarganya kafir bilangin. mana ada sih baik-baiknya Nabi Muhammad kalau orang kafir kayak Anda itu. Kalau ini lain, malah keluarganya yang bilangin dia nggak bener gitu loh. Betul. Ya, kalau kita bisa baca ya dari Quran itu, kan berita para rasul itu. Ketika rasul-rasul datang diejek seperti ini juga. Diejek Tuhan-Tuhanmu. Ya kan nggak Wah, mungkin apa sih ini soal bangke? lahir dari Curhat seorang ini. Maria menjadi Tuhan. Ya, tua mana Maria sama Yesus? Ya kan? Tua mana? Oke, Ya diledekin gitu tuh kan. Rasul-rasul yang datang. Kenapa dia bisa disebut Tuhan? Anak Tuhan. Diledek-ledekin gitu. Semua rasul tuh menerima hal seperti itu. Di umur berapa? Yesus kan di dunia di umur berapa dia jadi Tuhan dia? Di umur berapa? nggak betul tuh. Mikir lagi, mikir. Coba, di umur berapa dia menjadi Tuhan? Mikir Dari nanti awal salah jawab. Oh, dari awal dia juga Tuhan, Bang. Oh, dari bayi, dia udah Tuhan dari bayi. Dia adalah perwujudan Allah yang tidak kelihatan. Loh, kan Gambaran bayi kelihatan, Allah yang bayi. tidak kelihatan. Jadi Coba, kayak jelmaan ya, jadi-jadian ya Tuhan ya. Manusia jadi-jadian. Percaya nggak percaya. Ya kan Muhammad percaya. Makanya dia disebut Rasul. Rasul membawa kabar Rasulullah. gembira. Malasa. Kabar gembiranya apa? Yaitu dia melayakkan, membenarkan. Berbahagialah mereka yang dibenarkan, mereka layak. Kalau di dalam Al-Quran itu bang, dalam Al-Quran itu jelas. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafir yang berkata Allah itu adalah Isa putra Maryam. Jadi nggak usah kau lari ke Al-Quran lah. Iya Kita bahas itu dulu. yang mengkafirkan itu orang Yahudi. Itu tulisan orang Yahudi. Ya ilaha illallah. Kok Al-Quran tulisan Yahudi gimana sih anak Allah. mabuk Yang ini? menolak Rasul siapa coba? Kalau kita baca Al-An'am 10 sampai 34 itu Rasul datang didustakan itu ayat-ayatnya. Didustakan bahkan berdusta pakai nama Allah. Terus kenapa Yahudi membunuh Tuhanmu? Ya kan? Terus ayat 3-3-nya Muhammad bersedih. Terus kenapa Yahudi membunuh Tuhanmu? Kenapa? Apa salahnya Tuhanmu dibunuh? Ayo. Enggak salah. Mikir. Hah? Enggak salah dia. Jadi Yahudi kurang ajar membunuh orang tidak bersalah. Hanya tipu muslihat kesepakatan orang radisi ahli-ahli Taurat. Kata apa? Ya. Apa sih istilahnya itu? Berkongsi sama iblis. Gongsi ya. Berkongsi sama iblis membunuh Tuhanmu. Yo. Iya, yang menolak Yesus kan Yahudi, ahli-ahli kitab. Kenapa ditolak? Banyak Ya, utang. karena nggak mungkin lah. Karena hukum pertama aja satu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini yang di bawah, tunggu dikit Bang Handi. Ini yang di bawah turunkan. Kalau turun terus kita ngapain? Atraksi sulap. Biarin aja. Iya. Ya kan, jangan hukum Taurat pertama kan jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya seperti menyatakan dirinya adalah Tuhan. Jadi Ya kan? Yahudi Dia pernah membunuh Tuhanmu ya? Ya begitulah. Buset, kurang ajar Yahudi Tapi pembunuh karena Tuhan. Yahudi keselamatan itu bagi semua bangsa kan, nyata bagi semua bangsa.
Hebat ya Yahudi membunuh Tuhan ya. Coba, oh aduh ini Tetsuga juga sama. Bang Handi, sama teman-teman, kocaknya ini. saya sahur sebentar ya. Lanjut. Ntar dulu lah. Sahur. Enggak, sambil nyimak. Oh iya. Res, kau lagi res. Yahudi membunuh Tuhan. Sadli bersuara biar nggak rungkat lagi. Oh iya, diumumkan dulu di buku-buku dan aktivitas kita di Masjid Nurul Maulida nanti di Makassar sebulan penuh. Biar nggak rungkat. Adik Sadli. Atau tepuk tangan, ketawa. Jadi teman-teman ya ikuti nanti acara atau pengajian buka puasa bersama, tarawih bersama, terus ceramah, baik ceramah Islam, terus kristologi dibawakan langsung oleh di Masjid Nur Maulid dan di Bolangi Kabupaten Sulawesi Selatan. Itu ya, sebulan penuh. Nah, untuk yang di Sulawesi Selatan silakan harus aktif kerjasama dengan Makassar Moalaf Center Indonesia. Kami tunggu dukungan Anda semua, baik yang datang maupun yang nggak datang. Gitu ya, silakan bersinergi dengan rekening Yayasan Makassar Moalaf Center Indonesia di nomor 401 tambah 3000 tambah 17173. Ditunggu, jangan sampai ketinggalan. Ya, betul sekali. Silakan. Duka. Ya. Ada Bang Tetsuk. Selamat malam Bang Tetsuk. Selamat malam saudara-saudaraku. Netizen lucu loh dibawa. IWG tolong jangan meninggal, kamu lucu. Kalau lucu ketawa aja lah. Macam-macam tuh netizen, ya Allah. Bang Tetsuk Kristen ya? Ya, Ya, ada yang ingin disampaikan? enggak, saya siap ditanya aja lah. Tadi ini loh, Bang, kata Iwi, Yesus lebih tua daripada ibunya. Terus Bunda Maria menuangkan anaknya. Pendapat Anda gimana? Kalau Yesus, ya kalau secara rohani ya Yesus lebih tua karena sudah ada duluan dia sebelum Abraham ada. Tapi setelah kelahiran ya dia lebih muda lah kalau secara fisik. Terus ya Bunda Maria menuhankan anaknya ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Mm-mm. Ya, anakku adalah Tuhanku gitu ya. Bisa aja gitu. Anakku adalah rajaku, anakku adalah presiden. Karena Bunda Maria tahu siapa Yesus itu. Ya kalau anakku adalah presidenku kan nggak apa-apa. Iya, ya beda lah. Kalau Tuhan sama presiden kan beda jabatan, bro. Sama aja itu. Ya kalau anaknya tidur, ini bayi lagi tidur nih. Mm-mm. Nah, Bunda Maria menyembah siapa? Oh, mereka sama-sama tidur lah. Ini kan waktunya untuk menyembah, tapi bayi lagi tidur. Nah, gimana? Dibangunin dulu? Apa ditungguin? Lagi menyembah, waktunya tidur. Di mana itu? Bayi lagi tidur. Nah. Habis disusui sama ibunya. Oh, itu kan malam kudus. Oh, Bunda Maria mau menyembah. Nah, ini bayi dibangunin dulu atau dibiarin tidur? Menyembah itu kan dalam roh dan kebenaran, bukan melihat kepada babynya. Jadi menyembah Bunda Maria menyembah bayi itu. Menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah Bapa. Jadi Bukan roh menyembah Bapa Yesus. Roh Bapa ada dalam Yesus. Iya, menyembah Yesus. Ya kalau secara pengertian kasar ya bisa aja. Iya, benar. Tapi kalau pengertian dunia roh, dia menyembah Bapa, tapi karena roh Bapa dalam Yesus, ya Maria menyembah dua-duanya. Oh, jadi Bunda Maria Tuhannya dua. Dalam dunia roh, karena roh Bapa dalam Yesus ada. Tuhannya Bunda Maria dua apa satu? Iya kan mereka kan Esa, nggak bisa dipisahkan. Kalau mereka kan berdua dia, kok Esa kalau mereka? Iya, karena Yesus di dunia, Bapa di surga. Jadi Esa dalam satu roh. Yang mana yang Tuhan? Yang di bumi apa yang di surga? Yang di bumi Tuhan, yang di atas Allah. Jadi ada dua Tuhan. Satu Tuhan, satu Allah. Apa bedanya? Allah itu roh, nggak bisa dilihat. Kalau Ketika Yesus? bisa dilihat, dia menjadi Tuhan. Kalau Yesus bisa dilihat. Bisa. Nah, yang bisa dilihat itu Tuhan.
Ya. Jadi Tuhan Karena bisa Tuhan dilihat. itu adalah Allah yang menampakkan diri. Jadi Tuhan bisa dilihat. Iyalah. Karena berarti dia Yesus bisa bohong dong. makanya Yo, dia dipanggil Tuhan. Kalau berarti nggak Yesus bisa bohong dong. Kata Yesus, Tuhan nggak bisa dilihat. Allah nggak bisa dilihat. Kalau Tuhan bisa dilihat. Apa bedanya Tuhan sama Allah? Tuhan itu sudah berbentuk objek, roh yang sudah menjadi daging. Kalau Apa Allah bedanya? itu bisa dilihat, ketika Allah mengambil rupa, itulah Tuhan. Apa bedanya Yesus dengan Bapa? Bapa itu roh, Yesus manusia. berarti ada dua Tuhan. Satu Tuhan, satu Allah. Di dalam Bapak Yesus itu ada Bapak itu apa? Hah? Bapak itu apa? Bapa itu sumber dari segala roh. Oh, sumber dari segala roh. Iya, sumber dari segala kehidupan. Oke. Kalau Yesus, Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan dari mana? Tuhanku, kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa. Iya, Tuhan kamu. Berarti Tuhan kamu ada dua. Bapak sama Yesus. Bisa saja ada Tuhan dalam dunia roh, ada Tuhan dalam dunia nyata. Ah, itu jadi Tuhanmu dua. Kan Nggak gitu. apa-apa, karena Allah itu kan Tuhan dalam dunia roh. Yesus itu Tuhan dalam dunia nyata. Terus yang mati di salib siapa ya? Tuhan. Iya, Tuhan Yesus Mati. mati. Buset deh Tuhan mati. Ya nggak apa-apa, Oh. karena Siapa dia yang- kan nyata. Siapa yang Tapi bunuh roh Tuhan? Bapa nggak mati, karena roh itu nggak bisa mati. Jadi Tuhanmu pernah mati 3 hari. Ya mati secara penglihatan, tapi dia berperang di dalam dunia orang mati. Kenyataannya mati apa? Ya kalau kita lihat dengan mata ya mati, tapi di dalam dunia orang mati. Mati apa enggak nih? Mati kalau kita lihat, Ya, tapi udah. dalam dunia roh dia hidup. Berarti Tuhan mati ya? Ya Tuhan bisa mati, tapi dia Oh, buset. di dunia roh. Berapa hari mati? 3 hari dia berperang dalam dunia roh melawan iblis, sehingga iblis bisa ditawan. Buset. Iblis kan ditawan di yang dalam bunuh- gua-gua. Yang bunuh Tuhan siapa yang bunuh? Yang bunuh Tuhan Yesus, Iya. orang Romawi. Wih, jadi tentara Romawi bisa bunuh Tuhan ya? Ya bisa kan tertulis di Alkitab. Buset, hebat kali tentara Romawi itu ya bisa bunuh Tuhan. Ya itulah memang hebat karena manusia itu bisa membunuh Tuhan memang, tapi dia hebat tidak bisa sekali. membunuh roh. Pakai apa dia membunuhnya? Pakai tombak, pakai paku. Buset, disiksa kali Tuhanmu ya. Iya, kasihan. Kasihan Tapi dia banget. mengaku nggak apa-apa lah karena daripada aku yang disalib di situ bagus dia yang disalib. Kasihan ya, disiksa. Kasihan juga memang, tapi karena demi aku supaya selamat, ya aku bersyukur Berarti Apa tujuannya sih Tuhan berarti dibunuh? supaya dia dia bisa makan masuk ke dalam nangka. dunia orang mati. Oh iya. dia Jadi makan sengaja nangka, Yesus dibunuh. kena getahnya. Sengaja dibunuh supaya dia bisa masuk ke dalam roh orang mati gitu ya. Dunia orang mati. Dunia orang mati. Ngapain di sana dia? Melepaskan roh-roh yang terpenjara. Oh, jadi Yesus di dalam kuburan bekerja. Bekerja di dalam dunia roh, bukan di dalam kuburan, dalam dunia roh. Karena di dalam gua itu kan tempat setan. Oh, jadi banyak setan di situ. Iyalah, makanya dalam dunia roh, dalam dunia kuburan itu kan di situ ada setan. Jadi turunlah ke dalam dunia orang mati. Jadi Melepaskan roh-roh yang tersesat. Jadi Itu Tuhanmu- akan cari juru selamatnya. Jadi Tuhanmu bergaul, ngobrol sama setan. Berperang. Oh, melawan, berperang. Berperang. Yang menang siapa? Ya Yesus lah dia bangkit. Gak bisa ditahannya di dalam dunia orang mati. Setan dimati-matiin semua. Gak bisa setan dimatikan. Diikat di dalam Oh, goa. diikat. Sekarang Iya, masih sesuai diikat dengan atau 2 udah? Petrus 2 ayat 4. Sekarang masih diikat atau udah lepas? Masih terikat. Berarti udah nggak ada setan sekarang, diikat. Masih terikat, tapi spiritnya ada dalam buku-buku, dalam tulisan-tulisan orang yang sudah dirasuki oleh spirit of devil. Enggak, setan itu sekarang masih diikat apa udah dilepas? Terikat. Berarti sekarang ini setan aman, nggak ada lagi. Kita ini aman, tapi spirit Pengikutnya- daripada tulisan-tulisan orang yang membuat kita menjadi lari. Pengikut Satan itu banyak. Kalau nggak salah dulu ada pernah iblis membawa Yesus, apa termasuk itu yang diikat? Itu kan Yesus belum mati. Iya, waktu dia hidup kan pernah dibawa oleh iblis tuh.
Iya, kan dia belum mati. Termasuk itu yang diikat. Termasuk itu. Iya, iblis masih berkeliaran. Diikat pakai apa? Ya, diikat dengan kuasa Tuhan. Bukan pakai tali rapi ya, bukan. Ya bisa juga, tapi dikasih kuasa dia untuk nggak bisa lepas. Iya, pakai apa mengikatnya? Mana lah kita tahu, itu kan dalam dunia roh. Tapi nanti 1000 tahun dia akan dilepas. Wush. Udah berapa tahun ini? Udah 1000 tahun lebih. Nggak tahu juga kita udah tahun keberapa ini menjadi 1000 tahun. Nanti dia akan dilepas. Udah 2000 tahun lebih loh. Tapi matinya kan Aduh. masih 2000. Ya nanti 1000 tahun dia akan dilepas. Setelah 1000 tahun dia diikat. Ya udahlah. Banjuma udah balik. Hah? Bentar, Banjuma udah balik. Saldi. Cuman aku mau tanya dulu sama Handi Seleb. Taruh. Banjuma udah balik, Banjuma. Pusing kepala aku, ada setan diikat. Sepertinya Ya, 2 Petrus 2 ayat 4. Habis 3 hari itu dibangkitin lagi ya? Bukan, orang kudus yang dipenjara oleh iblis itu. Karena kan orang berdosa itu harus mati. Walaupun dia orang percaya. Kan dia harus habis itu kuburan pada terbuka ya? Iya, terbuka. Karena Daerah Yesus mana itu ya? bangkit, kuburan terbuka, roh-rohnya dilepas. Itu daerah Jadi, mana ya itu ya? Pernah ada kejadian? Setelah Yesus bangkit, barulah keluar perintah, baptislah dia atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Supaya siapa? kami ini, orang-orang yang mau selamat, ditandai dalam dunia roh. Jadi begitu mati, saya mau Yesus nanya. menyertai kami. Daerah mana itu yang pernah ada kuburan terbuka? Di daerah mana? Daerah Yerusalem. Tapi nggak ada bekas-bekasnya tuh. Adalah. Itu mayat naik ke bumi itu jalan-jalan itu udah balik lagi. Bukan mayat, tapi roh-roh orang kudus. Iya kan Rohnya. bangkit. Kalau mayat, kalau daging itu kan udah tinggal dia, rohnya yang sudah keluar. Roh-rohnya terbebas. Enggak tersiksa lagi dalam kubur. Oh, Yesus sudah bebasin. Iya. Jadi kalau orang Kristen mati nggak ada lagi siksa kubur. Oh, udah dibebasin oleh Yesus. Iya. Kan kamu masih hidup. Kalau mati nanti Jadi nanti kalau kamu mati, nggak ada lagi siksa kubur. Yesus ada nungguin di kubur. Bukan, nggak, sudah iblisnya sudah terikat, jadi nggak bisa lagi memegang roh kami terpenjara di dalam dunia roh, dunia Jadi kamu arwah. nanti mati. Ngapain lu gitu ya? Cuman gini yang paling sialnya kan. Banyuma udah bisa Banyuma. Silakan. Iya. Tapi salah pilih Tuhan. Itu yang kasihan sekali. Dia nggak bisa bangkit. Jadi Dia Tuhan bisa yang benar yang mana itu, Bang? Hah? Tuhan yang benar yang mana? Tuhan orang Israel. Yang mana itu? Yehova. Enggak, maksudku yang mana? Saya mau lihat kayak mana bentuknya. Waduh, roh nggak bisa dilihat. Yang tahu itu, roh. ya, yang tahu itu kan Abraham, Ismail, Yakub. Ketika Yod-Heh-Vav-He itu mengambil rupa, menampakkan diri sama Abraham, Musa, Ishak. Mereka yang kenal. Tapi katanya roh tadi. Iya, roh itu mengambil rupa. Itu namanya teofani. Makanya begitu dia Musa, Abraham melihat sosok itu di depan matanya, baru dipanggilnya Tuhan. Karena Roh itu melihat. apa itu, Bang? Roh apa itu? Roh itu apa? Maksud saya itu roh itu apa ya? Hantu atau apa gitu? Roh itu sesuatu yang ilahi. Mati meja. Kenapa bisa Anda mengatakan roh itu sesuatu yang ilahi? Maksud saya gini loh. Ini kan di dalam kitab saudara Yohanes 4 nomor 24 di situ dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Nah, di situ bahasa Yunaninya pneuma. Terus di dalam Lukas 24 nomor 37 hantu juga disebut sebagai pneuma. Iya, betul. Apa bedanya antara hantu dengan Tuhan Anda? Yang satu roh jahat, dengar, yang satu roh jahat, yang satu roh kudus. Loh, tidak ada dikatakan di situ jahat. Di situ Iya, suci karena tidak ada. hantu itu kan malaikat-malaikat yang berdosa. Tidak, maksud saya gini loh. Tuhan itu adalah roh. Tuhan Ya. itu adalah pneuma. Ya.
terus hantu itu juga adalah, setan itu juga pneuma. Ya, roh. Sama-sama pneuma. Iya, satu roh iblis, satu roh Tuhan. Bagaimana Jadi, bisa dia, bagaimana kemudian bisa dibandingkan dia sementara dia bahan materinya sama-sama roh. ketika dia masuk ke dalam dunia, ketika dia masuk ke dalam roh manusia, ke dalam tubuh manusia. Karena roh itu akan mempengaruhi roh manusia, dan roh manusia itu akan mempengaruhi pemikirannya, dan pemikirannya akan mempengaruhi tingkah lakunya. Jadi kalau tingkah lakunya itu suka iri, suka berzina, suka ini, itu udah berarti roh daripada setan. Iya, tapi kan dikatakan bahwasanya pneuma atau roh itu bisa juga menjelma menjadi malaikat, bisa Ya. juga seperti nabi. Ya, Nah, lalu bagaimana bisa dibedakan ini setan, ini Tuhan? Sementara sama-sama roh, sama-sama mengajarkan kebaikan. mana ada roh setan mengajarkan kebaikan? Coba Itu baca dikatakan pneuma juga bisa Iya, menjelma sama-sama. menjadi malaikat terang. Iya, dia menyamar. Makanya untuk mengujinya dibaca di Galatia 5 ayat 22. Gimana Dan tuh? Bacanya juga gimana? rohnya untuk yang Spirit of God. Kalau Spirit of Devil Galatia 5 ayat 19 dan 20. Iya, saya tahu. Kan diterangkan bahwa pneuma juga mengajarkan sesuatu yang buruk. Pneuma juga mengajarkan sesuatu yang baik. Ya. Nah, sekarang mana kita bisa tahu ini adalah roh Tuhan, ini adalah setan, ini Tuhan, ini Theos, ini Tuhan yang mana? Sementara mereka sama-sama mengajarkan baik. Nah, gimana caranya membedakan? Gak ada, mereka mengajarkan sama-sama yang baik. Yang satu mengajarkan yang buruk, yang satu mengajarkan yang baik. Jadi segala yang baik diajarkan oleh Yesus karena roh Allah ada pada dia. Nah, Dan iblis, sekarang begini. Pembunuhan terhadap Yesus itu pembunuhan daripada bisikan yang baik atau buruk? yang buruk. Yang buruk. Berarti penyaliban itu buruk. Ya memang buruk lah. Berarti Tapi Anda harus mengimani terjadi. sesuatu yang buruk. Bukan gini loh. Pertandingan di dunia ini adalah pertandingan iblis dengan Tuhan, Spirit of Devil dengan Spirit of God. Jadi iblis Bukannya iblis dengan manusia, kok iblis dengan Tuhan? iya, karena Allah menjadi manusia. Jadi sesuai dengan ketetapan yang pertama, iblis menggodai Adam yang pertama. Jadi kedatangan Yesus itu harus persis seperti Adam yang pertama. Jadi Yesus itu adalah Adam yang kedua. Tapi Jadi buktinya lebih parah. Adam tidak pernah dibunuh iblis, Yesus dibunuh iblis malah. benar. Adam itu kan dikalahkan oleh iblis. Makanya dia harus mati. Nah, Jadi berarti karena berarti harus mati, berarti Tuhan Anda dikalah sama setan. dia menang kok waktu di Loh, kok menang pula? Kenapa bisa Anda mengatakan bisa menang? Buktinya dia dibunuh. Dengar dulu, waktu Adam dicoba iblis, dia, Bang. Adamnya kalah. Jadi Adam yang kedua, Yesus dicoba iblis, Yesusnya menang. Oh, tidak. Siapa bilang menang, Bang? Surai atas kemenangan Yesus. Siapa bilang menang? Kan tertulis. Buktinya Adam dicobai iblis, dia masih hidup 700 tahun lebih. Yesus dicoba iblis, mati itu juga, hari itu juga mati dia. Karena manusia itu harus mati. Nah, berarti kalah dia dari iblis kan? Justru itulah bodohnya iblis itu. Dia menyangka dengan kematian iblis, dengan kematian Yesus. Kenapa dia pula bersalah. iblis yang bodoh? Rupanya kematian Yesus itu membawa mengalahkan dia di dalam maut. Itu dia skenario-nya yang salah dari iblis. Sementara Yesus bertujuan harus mati supaya membebaskan roh-roh yang terpenjara sebelum Yesus bangkit. Nah, jadi Musa atau apa yang orang-orang kudus, Samuel, orang-orang kudus Nabi itu kan kalau dia nggak masuk ke dalam tanah, ke dalam dunia maut, itu tetap terpenjara di dalam siksa kubur oleh iblis. Jadi menurut saudara, Yesus dibunuh itu yang menang siapa? Kalau kita memandang, iblis sudah merasa dia menang. Ya memang menang lah. Iya, iblis merasa dia menang, pemenangnya. Ternyata celakanya, dia nggak bisa menahan roh Yesus di dalam tanah. Loh, kenapa bisa? Ada hubungannya lagi di situ? Nggak ada urusan. Karena tidak ada urusan Yesus, iblis di dalam tanah, nggak ada urusan. Kemenangan iblis itu adalah karena dari awal kesepakatannya manusia itu harus mati dan manusia itu menjadi makanan iblis.
Nah, jadi iblis itu sudah memperbudak manusia dan rohnya supaya menjadi bala tentaranya nanti waktu perang naga. Waduh, mati meja. Enggak, masalahnya gini loh bang. Ini kan yang di sasaran iblis itu adalah makhluk yang hidup di bumi, bukan yang ada dalam tanah. Iya, betul. Karena manusia itu kan sudah diserahkan Tuhan kepada iblis menjadi makanannya. Tubuhnya itu sudah menjadi makanan iblis karena dibuat debu tanah lah menjadi makananmu. Debu tanah itu apa? Tubuh manusia ini. Nah, Jadi kalau misalnya iblis tidak membunuh. Dengar dulu. Jadi dia harus mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya supaya menjadi makanannya nanti di neraka. Sebelum waktunya dia hancur sendiri. Kalau masih banyak makanannya di neraka, dia Mana ada iblis makan di neraka, Pak? Pak ngarang bebas saja Bapak ini. itulah bahan makannya supaya dia bisa bertahan hidup. Mana dalilnya? Nanti kubacakan, aku bawa Oke. sini. Enggak ada itu iblis makan orang, Pak. Iya. Ada aja. Jadi rohnya di penjara. Pernah nggak? Pernah tonton nggak Lord of the Ring? Pernah. Nah, kan banyak di situ kayak orang-orang yang sudah hancur jadi budak-budaknya. Enggak, bagaimana sekiranya yang turun ke dunia orang mati ini ternyata setan, bukan Tuhan? Kan sama-sama roh. Karena dia kembali kepada bapaknya. Loh, bagaimana kalau yang kembali ini adalah setan itu juga? Nggak Dia bisa. juga roh. Nggak bisa karena roh yang baik menyatu dengan roh yang baik. Karena yang baik bersatu dengan yang baik dan yang jahat bersatu kepada yang jahat. Roh yang jahat menyatu kepada roh yang jahat. Nah, terus Roh Kristen yang ini, jahat menyatu kepada bapaknya, roh yang jahat. Bapaknya juga ada. Itu nah, terus iblis. Kristen ini misalnya didatangi oleh roh. Bagaimana Kristen bisa membedakan ini Tuhan, ini setan? Kan sama-sama. Ketika dia berperilaku, makanya kita baca di tadi Galatia 5 ayat 22. Kalau itu perlakuannya berarti itu datang daripada roh Allah. Tetapi kalau itu yang di Galatia 19 sampai 20 berarti itu roh dari iblis. Gampang saja melihatnya. Bukan masalah roh dari iblis. Maksudnya ini kan roh, Tuhan Anda kan roh. Iya. Iblis juga roh. Iya. Wujudnya sama nggak? Ya sama-sama roh. Kan aku bilang tadi, spirit of devil dengan spirit of God. Cuman yang satu roh kudus, yang satu roh jahat. Wujudnya sama nggak? Iya sama-sama roh. Wujudnya sama. Roh, sama-sama roh. Kita bilang dulu wujudnya roh. Iya, sama-sama kan? Iya roh. Ah, kalau Tuhan Anda bertanduk 7 bermata 7, kalau iblis bertanduk juga. Ya iblis jelas bertanduk lah. Kayak siapa ini? Si Pera Istar ini ada petanduknya. Oh, berarti Tuhan juga bertanduk. Tuhan Anda bertanduk, iblis juga bertanduk. Tanduknya itu kan nggak tahu di mana ditulis itu Tuhan bertanduk. Nggak ada. Wahyu 5 nomor 7. Tanduk itu menerangkan sebuah kerajaan yang punya mahkota. Bukan Yang loh, punya Bang. kekuasaan, bukan mahkota. Tanduk itu kan merupakan kekuasaan, lambang kekuasaan. Ah, berarti iblis juga bertanduk itu karena kekuasaan kan? Iya, karena iblis itu diberi kekuasaan. itu makanya aku bilang. Yang maha kuasa. Makanya aku bilang, Tuhan Anda bertanduk, iblis juga bertanduk. Bedanya di mana? Yang satu dari Roh Kudus, yang satu daripada roh jahat. Iya, bedanya dia itu kan cuma penyebutan aja roh kudus, roh Dan jahat. Tapi ketika kan pada faktanya, ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, iya baru maksudnya kita gini loh. mengenal dia. Iya maksud saya gini loh Pak. Wujud Tuhan Anda kan serem tuh, bertanduk. Iblis juga bertanduk. Bahkan lebih seram sebenarnya Tuhan Anda. Misalnya di dalam Daniel 7 nomor 9. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Jadi dia tua, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Artinya Tuhan Anda pakai kursi roda di mana rodanya api. Salah ya? Dalil ini salah ya? Ya. Jadi dia seperti orang tua yang sudah tua berpakaian putih duduk di atas kursi roda dengan nyala api dan punya roda berkobar-kobar. Itu Tuhan Anda. Itu kan menyatakan bahwasanya akan ada perang.
Ini nggak ada hubungannya perang. Ini Ya itu kan wujud. menyatakan bahwasanya berkobar-kobar itu kan untuk apa? Berarti Loh akan terjadi tidak, perang Tuhan dalam dunia Anda roh. itu semisal seorang laki-laki tua renta yang duduk di atas kursi roda menyala dan roda-roda kursi itu adalah api yang berkobar-kobar. Coba Anda bayangkan kayak maksudnya filmnya itu- Megaloman. Maksudnya itu berita yang roh itu tadi yang awal dan yang akhir. Jadi digambarkan sebagai orang yang sudah tua gitu loh. Dia pemilik segala Gini. Data lain 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kami yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikat dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Gimana itu? Tuhan Anda datang di dalam api yang menyala-nyala. Aku datang. Ini apa ini, Pak? Makanya saya katakan, apa bedanya antara setan kemudian dengan Tuhan Anda? Yang satu sifatnya Setan itu jahat. api bertanduk, Tuhan Anda juga api bertanduk. Bahkan kursi rodanya pun adalah kursi roda api. Gimana cerita itu, Pak? Iya, itu kondisinya mau perang dalam dunia roh. Jadi iblis-iblis yang roh ini sedang mengumpulkan manusia-manusia supaya menjadi keturunannya sesuai dengan yang tertulis di Kejadian. Keturunanmu akan berhadapan dengan keturunan wanita ini, gitu loh. Nah, jadi ini anak-anak jelas ini iblis 2 Samuel 2 Samuel 22. Api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ini apa ini, Pak? Ini Tuhan Anda? Iya, itu sedang lagi perang dalam dunia roh nanti. Waduh, nah inilah api. Iblis juga api kan? Tuhan Anda juga api. Mana ini? Yang mana yang Tuhan? Jadi kita jadi penonton ini bingung. Mana yang Tuhan? Ini yang Tuhan atau yang mana ini? Yang mana yang Tuhan? Gini dulu, iblis nggak dari api, dia dari roh Allah yang menjadi jahat. Bagaimana ceritanya? Sementara kalau kita melihat ajaran-ajaran terdahulu, iblis itu identik dengan api. Nggak ada itu. Lah, api neraka gimana? Bukan, api neraka bukan karena identik dengan iblis. Lalu? Bukan. Bagaimana ceritanya, Pak? Kalau api neraka, di neraka itu api, iblis dari api, mana mungkin bisa mati api dengan api? Ya makin besar lah apinya. Ya itu dia makanya saya katakan Tuhan Anda salah, Tuhan Anda bertemu dengan iblis sama-sama api dia. Bukan, api itu bukan. artinya api penyucian. Ya api penyucian pula, Pak. Iya, bukan api dalam neraka, bukan. Kalau di neraka itu ada api, kemudian iblis terbuat dari api, berarti neraka itu akan makin besar apinya. Karena api bertemu dengan api kan semakin besar, nggak makan. Nah, itu dia makanya Tuhan Anda bertemu dengan iblis maka semakin berapi-api. Matius 25 nomor di dalam neraka yang Bapak bilang. Matius 25:41 dan ia akan berkata dan kepada mereka yang di sebelah kiri, enyahlah daripadaku hai kau orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, sementara Tuhan Anda juga adalah api. Gimana itu? Ya maksudnya gini, di neraka itu adalah api yang menyala-nyala dari belerang, tapi iblisnya bukan dari api. Loh, Kalau iblis Ibrani, dari Pak. api, Ibrani berarti 12. malah dia menyatu dengan api. Ibrani 12:29 sebab teos kita adalah api yang menghanguskan. Iya. Gimana itu? Iya. Berarti Tuhan Anda neraka? Bukan. Dia melambangkan seperti api yang menyucikan. Ibrani 12:29 sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Iya, kalau api itu berjumpa dengan orang kudus dia akan menyucikan, tapi kalau berjumpa dengan orang yang rohnya jahat akan menghanguskan gitu loh. Bagaimana ceritanya, Pak? Itu adalah Api pedang bermata dua. Tuhan Anda api dan dia adalah api yang menghanguskan. Iya. Sementara yang identik dengan api itu setan. Bukan, siapa yang bilang identik api dengan setan? Gak ada. Wahyu 12 nomor 7. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Dan ini malaikat-malaikat yang dimaksud di sini adalah iblis, Pak. Iya, iblis. Tapi Nah, iblis terbuat dari api di dalam Alkitab.
iblis itu identik dengan api. Gimana itu dasarnya? Kalau iblis itu identik dengan api, dimasukkan ke neraka, dia nggak bakalan mati karena api dengan api kan semakin berkobar. Ya, justru dia tidak boleh mati, Pak. Dia harus mati hidup terus. Nggak bisa. Kalau iblis itu dari api, neraka dari api, mana bisa mati ya iblisnya? Ya, sama seperti tangan saya juga dari daging, pipi Anda juga dari daging. Boleh nggak aku tampar Bapak? Sama-sama dagingnya. Itulah iblis, Itu Pak. kan, Bu, kalau tampar menampar karena ada daging kan. Kalau ini kan api sudah dengan masuk api dalam sama dunia ya, roh. Pak. Api Ini dengan kan sudah api masuk juga dalam sama. dunia roh. Ini sudah Makanya masuk dalam dunia roh. makanya tadi Tuhan Anda roh, setan roh, Tuhan Anda bertanduk, setan juga bertanduk, Tuhan Anda api, setan juga api. Nah, mana? Saya tidak bisa membedakan. Dari mana itu dasar Bapak mengatakan setan itu api? Lah, kalau Anda melihat Matius 25, itu jelas setan itu identik dengan api. Gimana, Pak? Bacalah lengkap dulu. Kalau neraka itu api, terus iblis itu dari api, nggak bakalan mati iblisnya, malah jadi berteman. Memang iblis tidak akan mati, Pak. Dia akan kekal. Kalau dia masuk ke dalam neraka dan dia langsung mati, enak kali iblisnya. Makanya makanannya tubuh manusia dan rohnya diperkuat. Di mana pula itu makanannya? Berarti Anda setan. Berarti kalau Allah membuat neraka itu api. Karena orang Kristen kan inilah darahku, minumlah darahku, makanlah dagingku. Daging Yesus dimakan. Berarti iblis. Siapa iblis di sini sebenarnya? Malaikat yang berbuat dosa. Lah tadi Anda mengatakan makan orang setannya. Nah, Anda makan Yesus. Malaikat yang berbuat dosa jadi dihukum dan tertulis di Kejadian, debu tanah menjadi makananmu, dan diterangkan lagi di Alkitab, debu tanah itu adalah tubuh manusia. Bagaimana ceritanya? Saya tidak bisa membedakan antara Tuhan Anda dengan setan. Memang susah membedakannya. Mati dia. Susah bagi orang yang tidak tahu. Tapi kalau orang yang tidak tahu, dia langsung membaca Galatia 5 ayat 22. Oh, ini spirit of devil. Terus kalau dia mau tahu dia apa? Spirit dari itu tadi Galatia 5 ayat 19 sampai 20 itu, oh ini berarti datangnya dari iblis. Kalau yang 22 ini datangnya dari Tuhan. Gitu aja membedakannya. Sekarang permasalahannya adalah kalau saudara mengatakan bahwa iblis bisa membedakan seperti itu, berarti perintah Tuhan dilakukan. Kalau ada perintah Tuhan, berarti itu dari, benar nggak? Sekarang gini, kalau ada perintah Tuhan, Tuhan yang mana sekarang? Nah itu dia, seperti misalnya menyembah Yesus. Ada nggak yang Tuhan memerintahkan menyembah Yesus? Nggak ada. Lalu yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Karena dia berkarya. Nah iblis. Bukan, karena dia berkarya, karya-karyanya itu kami anggap sesuatu yang ilahi dan kami mengaku ini pengakuan kami loh. Iya, itu dia makanya itu roh itu kan tak nampak, roh itu kan merasuki tubuh manusia. Nah, roh apa yang merasuki tubuh saudara sampai saudara menyembah Yesus? Karena kami berbicara dalam dunia roh. Ya itu dia makanya, kan Tuhan itu roh, setan juga roh. Untuk membedakan antara setan dan Tuhan menurut saudara, lihat ajarannya. Nah sekarang saya tanya, yang merasuki saudara, roh Tuhan atau roh setan sampai saudara menyembah Yesus? Bukan, karena saya membaca Alkitab, kitab suci, segala sesuatu yang diperbuat Yesus itu nggak ada yang jahat. Iya. Terus kenapa bisa disembah? Karena karyanya dia. Yang ngajarin Anda menyembahnya siapa? Karena karya Yesus selama di dunia saya baca di Alkitab. Oh berarti aku mengakulah ini. Oh Yesus itulah Tuhan. Itu yang ngajarin Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan siapa? Pengakuan saya. Iya, saya tahu. Yang mengajarkan Anda mengaku Yesus itu Tuhan itu siapa? Tidak ada yang mengajarkan. Jadi roh yang masuk ke dalam diri Anda itu rohnya siapa? Roh yang baik, sehingga roh yang baik membimbing. Kalau roh yang baik berarti rohnya Tuhan kan? Iya. Nah, di mana Tuhan mengajarkan Anda menyembah Yesus? Nggak ada tertulis. Nah, berarti roh yang masuk ke dalam tubuh Anda itulah roh setan. Enggak lah, karena kami berbicara dengan Yesus dalam dunia roh. Lah, tunggu dulu Pak.
Anda mengatakan Yesus Tuhan Anda pneuma, iblis juga pneuma. Ya. Nah, ada roh masuk ke dalam tubuh Anda, betul? Ya. Roh apa itu? Roh yang baik. Roh yang baik. Kalau roh yang baik berarti roh Tuhan. Ya, roh. Nah, di mana roh Tuhan Allah. mengajarkan menyembah Yesus? Aku membaca kitab suci dan kulihat. Saya tanya, di mana roh Tuhan mengajarkan Anda menyembah Yesus? Saya membaca dan melihat yang tertera di kitab suci. Jadi Nah, roh apa itu yang berbicara tertulis di dengan situ, saya Pak? Apa sesuai yang dengan tertulis? jelas, ya. Pertanyaan saya kan jelas. Kalau roh Tuhan pasti mengajarkan sesuatu yang baik. Ya. Nah, sekarang menyembah Yesus itu siapa yang ngajarin? Karena saya membaca kitab suci. Loh, Terus bukan saya baca karena lagi apa? Bukan kitab karena suci. apa, Pak? Segala sesuatu yang Bukan tertulis karena di situ apa? adalah hal-hal yang baik. Bukan karena apa? Ini masalah penyembahan kepada anak orang, anak Maria. Anda menyembah Yesus. Ya. Apakah itu kehendak Bapak? Iya, kehendak Bapak. Kehendak Tuhan? Ya. Di mana tertulis? Barang siapa yang mengaku anak, dia harus juga mengakui Bapak. Iya, maksud saya mengakui anak ini sebagai apa? Anak itu kan roh juga. Ya, mulai lagi. Setelah Kembali lagi ke situ. Ke surga dia kan menjadi roh. Ya, Roh itu kembali mulai masuk lagi. menjadi firman Allah. Mulai Karena lagi kan? firman-Nya adalah Ada, firman. oke. Firman itu Ada bersama-sama tidak? dengan Allah. Oke, baik. Ada tidak? Dan firman itu adalah Allah. Jadi Ada setelah dia tidak, Bapak? bangkit, dia menjadi firman kembali kepada Ada Bapaknya. tidak Tuhan kemudian Tuhan Bapak mengajarkan menyembah Yesus? Ada tidak? Itu datang dari Spirit of God untuk menyembah dia. Inilah yang ku maksud. Inilah yang ku maksud. Kalau bukan roh Bapak yang mengajarkan Anda, berarti Ya. roh setan. Ya, memang roh Bapak yang mengajari kami. Nah, mana dalilnya? Di mana Bapak memerintahkan menyembah Yesus? Tunjukkan. Nggak ada tertulis karena Yesus tidak mau disembah-sembah. Kecidu ente kan? Bukan, karena Yesus Tak ada tertulis. Sementara Yesus mengatakan di dalam Matius 7, bukan setiap orang yang menyembah aku atau memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, mana kehendak Bapak agar saudara menyembah Yesus? Ada enggak? Ada, aku mengakui kehendak Bapak Mana? adalah Coba tuliskan bacakan yang tertulis kepada saya. Bapak memerintahkan saudara untuk menyembah Yesus. Di mana tertulis? ada, itulah Di kehendak mana? Bapak tadi, mengakui Di mana? Yesus adalah sebagai manusia dan anak Allah. Di mana Bapak memerintahkan ente menyembah Yesus? Kan sudah jelas tadi dalilnya. Di mana Sesuai dalilnya? kehendak Bapak mengejarkan harus mengakui Yesus sebagai anak Allah dan sebagai manusia juga. Ini mengakui dia sebagai anak Allah atau mengakui manusia juga? Oke. Yang Ya. saya tanya menyembah dia. Kami Mana itu- perintah Bapak agar kalian menyembah Yesus? Kan sudah jelas perintah Bapak. Mana perintahnya? Mengakui Sembahlah Yesus. sebagai anak. Mana perintahnya sembahlah Yesus? Mengakui Yesus sebagai anak. Kalau mengakui oke. Ya. Yang saya tanya ini menyembah dia mana perintahnya? Kalau sudah kami mengakui dia sebagai anak, Loh, kami harus beda menjalankan Pak, beda. perintahnya. Saya mengakui Jokowi adalah presiden. Bukan Ya, berarti berarti- saya menyembah Jokowi, bukan. Yang saya tanya, Kalau Bapak jumpa presiden tidak cium tangan. menyembah, Kan bukan itu berarti mempertuhankan. Nah, sekarang begini, Yesus mengatakan kepada iblis pun, wahai iblis, sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau mengabdi. Nah, Ya, ada enggak betul. kemudian, nah kepada iblis aja Yesus mengajarkan kemudian menyembah kepada Allah. Ada enggak Yesus mengajarkan kepada kalian menyembah dirinya? Ya karena iblis itu kan roh. Jadi roh harus Iblis lagi ke menyembah roh. Kan benar Pak. Anda sudah mengakui bahwa di dalam diri Anda ada roh, kata Anda. Nah, roh ini akan kita uji. Ya. Kalau ada kemudian roh Tuhan mengajarkan menyembah kepada dirinya, tunjukkan dalilnya. Karena Anda terbukti menyembah Yesus. Kan sudah tadi dibilang Bapak, siap kehendak Bapak adalah mengakui Yesus sebagai anak dan Mengakui Yesus sebagai manusia. anak, Pak. Mengakuinya sebagai anak artinya mengakui dia sebagai nabi, mengakui dia sebagai Bukanlah. utusan.
Kalau sudah anak itu berarti sudah dekat gitu loh. Hubungannya kan dekat. Antara bapak dengan anak itu kan dekat. Iya, memang Sebagai dekat. nabi. Yesus itu dekat memang, Pak. Dia duta, dia utusan Tuhan. Iya. Yang saya maksud di sini, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus sementara Yesus mengajarkan menyembah Bapa yang ada di langit? Iya, karena kami menyembah Yesus sudah menyembah Bapa karena Bapa dengan anak itu satu. Lah, Kan yang sama. yang saya minta perintah Bapaknya agar kalian menyembah anaknya itu di mana? Kalau kita melihat Yesus sudah melihat Bapa, karena Bapa kan kami kan kenal. Dan kami kenal Yesus. Allah. Kenal Jadi Bapa tidak itu ada. kan Abraham, Jadi Ishak, tidak ada dan perintahnya Yakub. menyembah Yesus, Pak. Hah? Jadi tidak ada perintahnya menyembah Yesus. Gak ada, tapi karena melalui anak Keren, itu tepuk kami tangan. mengenal Bapa. Tidak ada perintah menyembah Yesus. Tetapi faktanya Kristen menyembah Yesus. Betul? Betul. Betul. Nah, siapa yang memerintahkan Kristen menyembah Yesus padahal Bapa tidak memerintahkan? Ayo. Karena barang siapa yang melihat anak, dia sudah melihat Bapa. Barang siapa Melihat yang bukan Yesus, dia sudah menyembah. melihat Bapa. Melihat bukan menyembah, beda. Kalau Dengar, melihat ya dengar. sekedar melihat. Oke, Ayo. dengar ya. Kami tidak menyembah yang tidak kami kenal. Loh. Bapak itu tidak kami kenal. Yang kami kenal terus? Yesus. Nah, sekarang perintahnya menyembah Yesus mana? Ya karena Yesus yang kami kenal, dialah kami sembah. Ada perintahnya Bapak. Bapak kami Ada nggak perintah kenal. Bapak menyembah Yesus. Hah? Ada perintah Bapak menyembah Yesus. Ada, karena Bapak dalam Yesus, Yesus dalam Mana Bapa. dalilnya? Tertulis di mana? Sembahlah Yesus. Yohanes, Bapa dan aku adalah satu. Ya ampun ya Dalam satu Karim. Dan Jujur bukan saya bilang saja sama Pak, ini. jujur saja Pak, bahwa setanlah yang mengajarkan Bapak menyembah Yesus, karena tak ada pernah Bapak yang di surga mengajarkan menyembah kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 7 nomor 23, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Betul? Bukan begitu artinya. Kok bukan Pak? Begitu artinya. Kok bukan? Bukan Kan Tuhan, gini loh. Tuhan Nggak itu bisa. roh. Gini Yesus loh. biar- Tuhan biar itu saya roh. kasih bukti. Setan juga roh. Yang masuk ke dalam tubuh Anda roh. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus. Ya. Yang dikatakan Bapak yang di surga pasti kemudian melakukan perintah-perintah Bos, yang diperintahkan. Nah, Ya. sekarang Bos. Yesus di dalam Yesus Yohanes atau 14 Isa nomor itu adalah 31, nama Bapa yang diberikan kepada Yohanes dia. 14 nomor 31, Yesus kemudian mengatakan kepada pengikut-pengikutnya bahwa dia melakukan segala perintah yang kemudian Tuhan perintahkan kepada dirinya. Dunia harus tahu, kata Yesus, Ya. bahwa aku Yesus melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi Ya. semua dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Nah, sekarang adakah Yesus ini? Diperintahkan oleh Bapak, jangan Tuhan. Yang diperintahkan oleh Bapak. Ya Bapak itu Tuhan, Pak. Apa Enggak lah, beda dalam konteksnya ini. Loh. Jadi Bapak ini apa? Bapak itu adalah roh. Enggak, Sumber Bapak dari- ini apa? Dalam bahasa Yunaninya apa Bapak ini? Theos. Theos dalam bahasa Indonesia? Allah. Theos dalam bahasa Inggris? God. God dalam bahasa Indonesia? Allah, dewa. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani apa? Kurios. Kurios. Kalau Theos dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesia? Allah. Mati bija. Allahu Akbar, Masya Allah atau Allah. dewa samanya itu. Beda Pak, inilah kesalahan kalian. Bapak itu dalam bahasa Yunani artinya Theos. Theos dalam bahasa Indonesia Tuhan. Enggak lah, Theos itu Allah, dewa. Oke. Sekarang Theos dalam bahasa Ibrani apa? Theos dalam bahasa Ibrani. Oh. Elohim. Elohim. Kalau Allah dalam bahasa Ibrani? Apalagi Ibrani. Tapi kan Elohim. Theos Elohim. Ya. Oke, kalau Allah? Kalau Yothe Pape?
Itu Elohim juga. Namanya. Itu namanya. Yod-Heh-Vape dalam bahasa Yunani apa? Itu namanya. Yod-Heh-Vape dalam bahasa Yunani apa? Ya Yod-Heh-Vape. Dalam bahasa Yunani? Ya. Itu kan sudah nama. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia? Yehova. Yod-Heh-Vape dalam bahasa Indonesia? Yehova. Yehova. Ada nggak di terjemahan Perjanjian Baru Yehova? Ada. Coba tunjukkan ke saya, Pak. Ada Gimana? sebagian yang membuat Yehova, ada yang sebuat membagian Tuhan karena nggak bisa menyebutkan nama Lucu Tuhan. abangku ini. Jadi Tuhan itu Lucu. adalah kata ganti Adonai. Adonai. Bapak, dalam bahasa Indonesia itu ayah, dalam bahasa Yunaninya pater, bahasa Indonesianya ayah, gitu loh Pak. Paham ya? Dalam bahasa Ibrani apa? Dalam bahasa Ibrani saya nggak tahu karena ini Yohanes Abah. 14:31 apa? Abah. Abah. Ya. Abah kalau dalam bahasa Indonesia apa? Ya sama juga dengan Bapak. Abah Bapak. Ya. Terus kenapa larinya ke Allah Pak? Allah itu kan roh. Karena Bapak itu roh, jadi sebutkan kalau kata-kata Allah itu mengarah kepada Bapak. Roh. Oh, iya iya iya. Setiap iya. kata yang ada kata muncul Allah ganti aja dengan roh. Oh, iya 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 iya. iya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan roh. Dan firman itu adalah roh. Oh, Iya. gitu ya. Iya, supaya lebih gampang kita memahaminya. Jadi setan roh, Roh. Bapak juga. Roh yang baik, Roh Kudus. Nah, kalau Allah, Tergantung Allahnya sekarang. Ada Allah yang jahat, ada Allah yang baik. kalau Bapak, Nah itu dia. Ada juga Bapak Iblis, ada Bapak yang kudus. ah, jadi Bapak yang iblis ini Bapak ada yang juga. iblis dengan iblis dan malaikat-malaikatnya berperang melawan Bapak yang kudus bersama anak-anaknya dan malaikat-malaikatnya. Itu nanti diperangnya. Nah sekarang Jadi Bapak, manusia inilah yang direkrut menjadi Oke. sergatunya. setan adalah roh, Bapak adalah roh, Ya. sama-sama roh. Yang masuk Iya. ke dalam tubuh Anda roh, Iya roh. roh apa namanya? Roh manusia. Bukan roh Bapak, bukan roh suci, roh kudus. Tergantung itu tadi faktor eksternal. Itu faktor eksternal yang mempengaruhi cara berpikir manusia itu. Manusia Oke. itu kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi roh itu mempengaruhi pemikiran. Pemikiran itu mempengaruhi tingkah laku. Sekarang Oke. roh ini dipengaruhi dua faktor eksternal. Satu spirit of devil dan spirit of God. Nah, Jadi sekarang- kalau spirit God yang datang itulah Galatia 5 ayat 22. Oke, sekarang Anda menyembah anak Maria, itu pengaruh siapa? Pengaruh spirit of God. Di mana God ini mengajarkan menyembah manusia? Dia tidak mengajarkan, tapi spirit itu yang berbicara. Dia tidak mengajarkan, tapi spirit itu yang berbicara. Iya. Karena berdasarkan yang kami baca di Alkitab, Yesus itu tidak pernah mengajarkan sesuatu yang jahat. Segala sesuatu yang jahat itu keluar hanya daripada iblis. Nah, Kalau sekarang segala menyembah sesuatu yang kepada baik, manusia daripada itu jahat atau Bapa. tidak? Hah? Menyembah kepada Yesus itu jahat atau tidak? Enggak. Dari mana Anda mendapatkan kesimpulan itu? Karena Yesus selama di dunia tidak pernah melakukan kejahatan. Mati meja. Jadi kalau ada manusia yang tidak pernah melakukan kejahatan, boleh disembah? Kalau dia mati bangkit, nggak apa-apa. Lazarus? Pernah nggak berbuat kejahatan Lazarus? Nggak tahu, dia kan manusia, pastilah. Yesus juga manusia. Dia manusia yang kudus, dia mulia. Kalau dia manusia kudus, dia mulia, kenapa dia mati terkutuk? Ya supaya mengambil kutukku. Karena aku kan manusia terkutuk. Anda Karena juga. supaya mengambil kutuk Anda gitu. Iya, sebagai substitusi, sebagai korban pengganti. Oh. Iya. Bukan Yesus mati karena unsur politik. Ada juga politik dan bisnis. Nah, terus di mana datangnya ilmunya bahwa dia mati karena Anda?
Itu kan sebuah skenario dalam kehidupan. Masa ujuk-ujuk nggak ada datang orang yang dibunuh? Oh, skenario. Iya kan? Nggak mungkin datang orang ujuk-ujuk langsung dibunuh. Ini adalah bunuh. Nggak ada gitu. Ada skenario yang melatar belakangi sebuah kehidupan. Ada unsur politik, ada unsur bisnis, ada unsur hukum. Yang tiga itu mempengaruhi dalam kehidupan. Orang-orang Yahudi membunuhnya karena unsur apa? Bisnis. Bisnis. Ya. Oke, matilah dia karena bisnis. Ya, karena bisnis orang Yahudi terhambat. Oke, kalau menurut Elohim sendiri, kematian Yesus adalah ya untuk menebus orang-orang berdosa. di mana itu tertulis? Sesuai dengan tertulis di Yesaya, dia tertikam oleh pelanggaran kita dan pemberontakan kita. Oh gitu. Padahal kejahatan yang ditebusnya gitu. Oh, Yahudi tidak menjadikannya sebagai alasan itu untuk membunuh Yesus. Kenapa harus politik? Karena hanya itulah salah satu alatnya supaya bisa membunuh Yesus, supaya bisnis mereka. Tapi kan sudah tertulis di kitab mereka. Kenapa enggak mereka jadikan itu sebagai alasan? Itu kan sebuah skenario yang sudah dibuatkan oleh iblis. Ya iblis, itu kan Bapak manusia akui itu kan? dibebaskan, Bapak iblis akui itu kan? dibebaskan untuk memilih orang-orangnya. Bapak akui kan sekarang bahwa itu adalah skenario iblis? Iya, skenario iblis. Bagus. Gitu dong. Berarti Yesus disalibkan itu karena skenario iblis. Ya. Berarti penyaliban itu skenario iblis. Iya, karena iblis itu diberi diberi hak untuk memilih orang-orang yang menjadi pelaksana sesuai dengan rencana iblis. Tetapi berarti penyaliban ini adalah rencana iblis. Daripada rencana iblis. Berarti penyaliban rencana iblis. Iya, karena dia kan ingin membunuh Yesus. Berarti mereka iblis ini yang telah menghadiahkan Yesus di atas tiang salib untuk Kristen, betul? Bukan, karena rencana iblis itu ingin membunuh Yesus supaya tetap mati di dalam tanah. Oh, tidak ada itu. Rencana iblis itu berbalik membunuh dia itu loh. Makanya tertulis di mana itu, Pak? Itu menjadi gini loh. Kalau ada orang yang merancangkan sesuatu yang buruk terhadapmu, itu akan menjadi rencana yang bagus apabila kamu tetap memilih Tuhan yang benar. Kalau saya tidak, karena itu tak ada dalilnya. Iblis ingin membunuh Yesus agar supaya Kristen menyembah Yesus. Itu kalau saya. Oh, bisa saja. Pemikiran itu kan bisa saja datang daripada teman saudara. Oh tidak, dalilnya ada loh. Nah, mana? Oke, kita lihat di Amsal. Muncul dari spirit of devil. Iya makanya saya katakan bahwa agama. Pemikiran Bapak itu muncul dari spirit of devil. Oh tidak, nggak bisa karena saya ada dalil. Mana dalilnya? Mana apanya? Oke, baik. Kita lihat dalilnya. Ya. Di dalam Amsal kemudian atau kita pakai aja Ulangan. Ulangan kita pakai Amsal aja. Kalau Ulangan kan agak berat nantinya. Amsal 17 nomor 23. Ini. Teori substitusi. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum yang benar. Gimana itu? Apa yang mau diambil dari situ poinnya? Ya, poinnya orang yang menerima suap ini kemudian membelokkan hukum-hukum Tuhan. Iya, betul. Hukum yang benar dibelokkan menjadi tidak benar. Iya, oleh orang-orang yang menerima suap. Ya, nah sekarang yang menerima suap siapa? Yesus atau Yudas? Yudas. Berarti yang membelokkan kebenaran adalah iblis. Yang membelokkan kebenaran adalah iblis. Karena iblis yang merasuki Yudas. Oke, berarti yang tadinya kebenaran dibelokkan. Iya. Nah, sekarang saya tanya, kalau kebenaran dibelokkan, dari mana orang Kristen mendapatkan unsur keselamatan dari penyaliban? Apa hubungannya ke situ? Lah, pasti ada hubungannya, Pak. Kan tadi hukumnya dibelokkan. Yang membelokkan itu siapa? Kan iblis. Orang fasik kan, Pak? Iya, orang fasik itu kan yang penuh spirit of devil. Iya, untuk membelokkan jalan hukum kan? Iya. Nah, sekarang ketika penyaliban ini dilakukan oleh orang fasik,
Adakah hukum yang dibelokkan kemudian? Ada. Apa itu? Begini, Ah. Yesus itu kan dibawa ke mahkamah agama Ah, dan dia diadili di sana. ah, Tapi orang itu tidak bisa membunuhnya. Terus dibawalah ke ini, tidak bisa membunuhnya secara hukum Taurat, sehingga dibawalah ke kerajaan Romawi dengan tuduhan apa? Dengan tuduhan pemberontakan. Tidak ada itu di hukum Taurat. Maka Yesus itu dibunuh karena pemberontakan, dianggap memberontak dengan alasan dia akan mendirikan kerajaan. Padahal Yesus berkata, kerajaanku bukan di bumi ini, tetapi kerajaan di sorga. Itu kan memelakukan hukum. Oke. Sekarang kan mereka menghukum Yesus bukan berdasarkan hukum Taurat, tetapi hukum Romawi karena pemberontakan. Barang siapa yang memberontak akan dihukum salib. Tapi kalau orang mencuri bisa sesuai hukum Taurat, dia akan dipotong tangannya. Tapi dalam hukum Taurat dia enggak menemukan kesalahan yang ada dalam Yesus. Terus yang adalah penistaan agama. Penistaan agama yang berkuasa adalah Romawi. Di dalam hukum Romawi penistaan agama itu tidak berlaku. Sehingga mereka mencari hukum yang baru, yaitu hukum pemberontakan. Itulah makanya Yesus disalib. Hukuman bagi pemberontak adalah disalib. Kalau hukuman pembunuh, penjina sesuai dengan hukum Taurat, ya kan? Dapatkan pahamnya? Sekarang begini, artinya bahwasanya Yesus itu bukan pendusta kan? Bukan. Nah, Yesus bukan pendosa kan? Bukan. Pemberontak nggak dia? Yesus disangkakan sebagai pemberontak karena Yesus dianggap membuat sebuah kerajaan. Oke, karena sekarang punya banyak. Sekarang membuat sebuah kerajaan dan tergenapilah apa yang dikatakan di Yesaya. Dia akan berada di tengah-tengah orang pemberontak karena Oke, saya paham. Nah, sekarang permasalahannya Yesus ini benar-benar pemberontak atau tidak? Tidak, dia disangkakan seperti itu kan. Pilatus nggak menemukan kesalahannya, tetapi karena unsur politik, jika tidak menyalibkan dia maka kau akan bahaya. Kau kan tidak menjadi pemimpin kami lagi. Kami akan melapor kepada kaisar supaya memecat kau. Jadi Pilatus takut. Ya sudah, terjadi sesuai dengan yang kalian minta. Aku cuci tangan, tidak mau ikut campur. Sudah, salibkan dia kan gitu. Jadi berarti ada pembelokan, berarti ada pembelokan di sini kan? Berarti ada pembelokan di sini kan? Iya, ada pembelokan. Nah, karena spirit of devil, apapun akan dibuat untuk menghukum Yesus. Tidak bisa hukum Taurat, ya mainlah hukum Romawi. Nah, sekarang kalau ada pembelokan hukum di sana, di mana tertulis kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Taurat itu adalah kutub? Ya memang Taurat itu akan menjadi kutuk. Nah, ini Anda lah yang membelokkan. Inilah buktinya. Anda membelokkan barusan. Mana ada kebelokkan? Anda mengatakan kutuk. Dari mana ilmunya? Karena gini loh, orang hukum Taurat itu kan menyatakan segala kesalahan kita. Misalnya, siapa yang membunuh, ya dibunuh. Siapa yang berzina, ya dilempar dengan batu. Terus? Kenyataannya hanya perempuan yang dilempar batu. Padahal berzina itu nggak bisa seorang diri. Laki-lakinya mana? Mana Karena ada? Taurat kita mengenal Itulah dosa. makanya pembelokan. Laki perempuan dibunuh, Pak. Laki perempuan dibunuh. Mana Sekarang ada begini. Waktu yang di depan Yesus perempuan yang berzina itu mana laki-lakinya? Nggak ada. Ya kan tidak didatangkan, laki-lakinya nggak ada. Nggak Mana didapat ada di situ. laki-lakinya di Ya mana tahu dia yang melarikan laki diri. Yang perempuannya. Anda boleh mengatakan tidak dihukum laki-lakinya kalau laki-lakinya ada di situ. Kan laki-lakinya nggak ada. Nah, Ya, sekarang begini. Laki-lakinya karena anak imam itu. Sekarang begini, tunjukkan dalilnya bahwa hukum Taurat itu kutub. Jangan Anda belokkan. Ya, Ini kan sudah terbukti. Orang, coba dengar ya. Kalau orang yang sudah berzina, terus dilempari batu, terus yang kawannya berzina itu mana? Kenapa nggak dilempar batu juga? Ya, justru karena itulah Yesus tidak melemparnya batu karena laki-lakinya nggak ada. Berarti Yesus itu kan berarti kasih kan, bagus dia kan. Berarti tahu siasatnya Paris itu. Nah, itu dia makanya saya bilang, mana dalilnya Taurat itu kutub? Ya kutu lah kan tadi aku bilang kalau ada orang mencuri dipotong tangannya. Terus kalau dipotong tangannya apa mau dibuat lagi? Mau jadi pengemis? Mana dalilnya kutub? Jangan asal mengada-ngada. Inilah yang dikatakan. Inilah yang dikatakan Amsal tadi bahwa Anda akan membelokkan hukum. Enggak ada, bukan kami.
Orang-orang Loh. fasik bilangnya, Sekarang begini, orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu terkutuk, tapi dibelokkan bahwa hukum Taurat itulah kutuk. Itu buktinya kan? ya memang jadi kutuk. Nah, dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya bahwa Taurat itu kutuk? Mata diganti mata. Jadi kalau sudah Loh, mata salahnya ganti mata itu sudah dipotong adil. matanya. Hah? Jangan orang Kalau tusuk sudah mata, buta, Anda mau tusuk jadi apa lagi? pantatnya. Itu tidak adil. Makanya aku bilang kalau mata ganti mata, kalau semua orang manusia ini tak punya mata, menjadi kayak mana lagi? Gelap lah. Oleh karena itulah jangan merusak matanya orang supaya matamu nggak dirusak. Jangan itu kau kan bunuh kutuk. orang supaya kau jangan dibunuh. Nah, Itu itu baru ajaran adil Yesus. namanya. Itu bukan kutuk. Jadi Sekarang apa ini? dalilnya mengatakan bahwasanya orang fasik itu akan membelokkan hukum. Nah, Iya. sekarang Paulus itu fasik. Sorry, Yudas itu fasik. Makanya kemudian dia dihukum. Adanya kemudian orang benar yang tidak bersalah dihukum. Maka membelokkan hukum karena makan suap. Yudas makan suap. Maka hukum ini dibelokkan kemudian. Sama seperti Keluaran 23. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Itu dalil. Itu dalil. Makanya perkara-perkara orang benar itu diputarbalikkan kemudian menjadi suatu kesalahan. Nah, seperti hukum Taurat. Hukum Taurat Ya, itu itu. pintar-pintarnya orang Farisi tadi, orang Farisi dan Saduki. Mereka memutar-mutar balikan. Nah, itulah hasilnya muncullah Kristen dari orang Farisi lah yang mengajarkan Kristen itu. Enggak lah. Loh. Beda itu. Farisi lah yang mendirikan agama saudara. Enggak, memang Paulus berasal dari Farisi, tapi dia menentang hukum Taurat. Nah, itu dia putarbalikkan hukum Taurat kan? Hukum Tauratnya mengatakan sunat. Diputarbalikkan sunat itu tak berguna katanya. Ya nggak berguna lagi karena kami kan keselamatan Bagus. lagi dalam Itulah bukti memutarbalikkan fakta kebenaran. Perkara-perkara orang benar itu diputar balik. Taurat itu ajaran Yahudi, jangan Itulah di agama saudara, Bung. Makanya Oke. makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sekarang atas keinginan siapa bapak menyembah Yesus? Anda tidak bisa mengatakan keinginan bapak yang di surga karena tak ada dalilnya. Anda mengakui tak ada dalilnya. Saya minta mana dalilnya? Tidak ada. Ada karena kami melihat Yesus, kami melihat Bapa. Jadi Yesus akan sembah. Masalah melihat, ini masalah perintah. Kan sudah memakan buah pengetahuan. Ya, mana keinginan Akal. dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu yang iblis itu. Pertanyaan saya, mana keinginan bapak agar kalian menyembah Yesus? Kan sudah saya jelaskan tadi. Enggak ada, Pak. Yesus Mana adalah keinginan? Allah dan- Mana keinginan dan lahir bapak? sebagai manusia. Mana keinginan bapak yang ada di surga agar kalian itu ibadah hari Minggu? Ibadah itu kan Putar nih balik itu? lagi. Mau hari Rabu, hari Selasa mau ibadah nggak masalah. Mutar balik lagi. Mana keinginan sudah ada, bapak buatlah pertemuan agar di hari kalian pertama makan dan babi? hari Mana? Buatlah pertemuan di hari pertama dan Enggak ada. Itu sudah jelas. Mana keinginan bapak agar kalian tidak bersunat? sunat itu nggak penting lagi. Karena Yesus sudah Ditantang menggenapinya. semua, Pak. Bapak Yesus tentang sudah semua. menggenapinya. Kenapa? Karena roh yang ada pada diri bapak itu roh setan. Oke, sekarang bisa bertanya. Saya bisa bertanya. Akui dulu bahwa apa yang ada pada diri Kristen itu bukan roh Tuhan tapi roh setan. Betul? Enggak. Lu kok enggak? Roh apa yang mengajarkan Anda tidak bersunat? Yesus. Di mana Yesus mengajarkan tidak bersunat? Sudah selesai dilaksanakan. Di mana Yesus mengajarkan? Di mana Yesus mengajarkan jangan bersunat? Gak ada Yesus mengajarkan Yesus jangan bersunat. Lalu siapa yang mengajarkan Bapak tidak bersunat?
itu adalah perintahnya. Kenapa dipilih Paulus? Mulai Karena Paulus itu orang pintar dalam hukum Taurat. mulai kan? Karena dia orang Farisi, murid Gamaliel. Mulai. Dia Kan orang yang ketahuan. pintar dan jenius. Makanya Kan Yesus ketahuan memilihnya. Pak, ketahuan. Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Iya. Nah, berarti Bapak ini mengikuti keinginan siapa tidak bersunat? Karena gini, sunat itu kan untuk orang-orang keturunan Abraham secara Nah, daging. mulai ketahuan Pak. Bukan. Jadi roh yang ada di dalam diri Bapak adalah roh setan, bukan roh Tuhan. Bukan perjanjian sunat itu kan perintah, Pak. Bukan perintah, sunat itu kan perintah. Iya, itu wajib hukumnya sunat itu. Bukan, itu perjanjian, bukan perintah. Makanya perjanjian lama. Itu perjanjian. Iya, kalau sudah digenapi kan sudah tergenapi, apa perjanjian itu sudah kan sudah batal. Di mana Tuhan mengatakan bahwa sunat itu batal? Di mana? Kan sudah selesai dibilang Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Di mana Yesus mengatakan selesai? Di mana? Sementara perintah Tuhannya adalah inilah perintahku yang kekal secara turun temurun untuk selamanya sebagai perjanjian kekal. Apakah Anda mengerti perjanjian kekal? Ya kan? Kalau perjanjian kekal itu Pak tak ada akhirnya Pak. Itu perjanjian kekal. Perjanjian kekal itu kan bagi orang Israel, bagi kami enggak. Nah sekarang kalau begitu, kalau perintah sunatnya ini kemudian adalah perintah Tuhan kepada Bani Israel, perintah untuk tidak bersunat kepada Anda itu perintah siapa? Perintah Yesus, karena kedagingan nggak penting lagi. Yang penting adalah Ada bapak dibelokkan lagi kan? Bapak nggak Dibelokkan tahu maksudnya. lagi. Dengar dulu. Berarti Bapak nggak tahu artinya tipologi penyelamatan Israel dari Mesir. Tipu lagi. Pak. Bukan Anda ingin membolak-balikkan semua kebenaran, Pak. Mulai dari Tuhan tadi Anda belokkan, mengenai roh Anda belokkan, ajaran Yesus pun dibelok-belokkan. Jangan kami belokkan. Yang jelas ini sedang merekrut tentara-tentaranya, yaitu manusia-manusia yang tidak bersunat. Manusia-manusia yang tidak bersunat. Terserah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iyalah Pak, itu jelas itu. Yang membatalkan perjanjian Taurat itu adalah Kristen. Nah sekarang saya tanya, untuk pembuktiannya Pak, baca surat Paulus Galatia 3 nomor 13. Kristus telah membatalkan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu untuk kita. Kita di sini siapa? Yesus. Kami aja kalau Anda tidak mau. Iya maksud saya kita di sini siapa? Anda. Kami aja kalau Anda tidak mau. Oke. Anda berarti Anda. Nah, ya, hukum Taurat, itu Anda. Hukum Taurat ini dibawa Musa untuk siapa? Untuk orang-orang Israel. Untuk orang Israel. Terus kenapa kemudian Anda mati untuk Taurat? Yesus mati untuk Taurat untuk kalian. Kami sudah mati bagi Yesus. Dibelokkan lagi. Hukum Taurat untuk orang Israel. Yesus mati untuk hukum Taurat. Terus kenapa untuk kalian? Ya karena kami pengikut. Mati meja. Dia membuka tangannya. Sekarang begini, Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat. Ya. Untuk siapa dia membatalkan hukum Taurat? Untuk orang Israel. Nah, berarti kematian Yesus untuk orang Israel. Kan? Tapi dia membuka tangannya untuk kami karena ada yang lain, ya kan? Dibelokkan lagi. Tadi tangannya Yesus sudah telungkup begini. Anda suruh buka paksa dia begini. Padahal sudah mati dengan tangan tertutup. Kami menjadi anak-anaknya. Dia menjadi anak-anaknya lagi. Yesus tidak pernah punya istri Pak. Dibelokkan lagi. Iya, tangga pun nggak pernah punya anak tangga apa secara suami istri. Bapak belokkan. Galatia 3 nomor 13. Tadi Anda mengatakan Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat untuk kami aja. Kalau bukan
kalau Anda tidak terima kami aja. Artinya Anda mengakui kematian Yesus untuk membatalkan Taurat untuk Anda tadinya. Tapi begitu saya tanya, Ya untuk orang Israel. Bagaimana berarti Anda Yesus mengenal mati hukum untuk Taurat orang Israel kan? Israel? Iya, hukum Taurat itu kan untuk orang Israel. Kami bukan orang Israel. Bagaimana Anda mengikuti Taurat? Berarti sementara Anda bukan orang Yesus Israel? mati untuk orang Israel, betul? Iya, betul. Ah, udah selesai. Tetapi dia berkata lagi, baptislah. Beritakanlah Injil kepada ditambahin seluruh lagi. makhluk. Nah, itu dia. Karena Israel menolak aku, maka terbukalah untuk seluruh dunia. Jadi universal gitu loh. Saudara saya ini, aduh. Jadi kan Yesus dibuang orang Israel, ya kami tampung. Kan gak ada salah. Dibuang. Oh iya. Iya, dia batu penjuru yang dibuang. Jadi karena sudah dibuang, kami tampung. Iya. Ditampung sebagai apa? Sebagai Tuhan. Aduh Papa, yang mengajarkan Anda Jadi semua itu tertulis inilah, dalam kitab. yang inilah Israel yang menolak masuk ke Yesus, dalam, batu yang inilah yang penjuru saya katakan yang dibuang pneuma, oleh- roh. Iya, batu penjuru yang dibuang oleh apa tuh ya? Menjadi batu apa ya? Menjadi batu tukang penjuru lah bangunan. gitu ya. Lupa kayaknya. Tukang bangunan. Iya. Bentar kali Bapak. Bentar lagi Bapak ini masuki roh. Roh aja, Roh jangan masuk- roh yang masuk ke Iya, Bapak. Bapak ini pintar lagi, Bapak. Kalau Iya, roh yang gitu. masuk Bapak ke ini dalam sebenarnya- diri Bapak itu seketika masuk ke dalam diri saya, maka besok saya menyembah manusia. Nauzubillah, Pak, nauzubillah. Ada aja. Sekarang gini lu tanya sama Bapak. Di dalam diri Bapak itu ada nggak sesuatu yang ilahi? Ada? Apa itu? Ya ini, semua ini adalah Apa? dari ilahi ini. Kita bisa bicara, kita bisa minum, kita bisa makan, kita bisa berkarya. Itu karena ada unsur dari bias keilahian Sang Pencipta langit dan bumi kepada kita. Oh, berarti Kalau tidak, Iya dong. biasnya aja. iya karena kita makhluknya. Oh, berarti biasnya aja gitu, seperti bercermin, bias gitu. Ah, sekarang Biasnya saja. Oke, saya tanya, kenapa sebuah lemari itu indah? Karena Lekukannya, dicat, warnanya, gitu. catnya, bentuknya, kenapa bagus? Itu cerminan daripada yang membuatnya, betul? Enggak Betul nggak? juga. Loh, jadi meja terbuat sendiri gitu? Bukan cerminan maksudnya. Semua bisa membuat itu kalau orang belajar membuat itu. Nah itu dia makanya, berarti kesempurnaan pada diri manusia itu adalah bias cerminan dari yang membuatnya, betul? Kalau bias berarti ada sesuatu yang palsu di situ kan, seperti bayangan semu bias itu seperti bercermin. Lah, kita ini adalah makhluk fana. Dari tiada Iya. menjadi ketiadaan. Sekarang gue tanya sama Bapak, ada Allah dalam diri Bapak? Ada Tuhan dalam diri saya? Ada? Bukan saya bertanya Tuhan, ada Allah dalam diri Bapak? Ada? Berarti Bapak orang Kristen dong. Kenapa bisa? Allah kok bisa masuk dalam ciptaan? Loh, bukan begitu maksudnya. Tuhan, manusia bisa menyadari keberadaan Tuhan itu ada, itu maksudnya. Bukan berarti Tuhan begitu. masuk ke dalam diri kita. Makanya di dalam Al-Quran Kalau orang Kristen nggak gitu, Allah itu ada dalam dirinya, masuk. Oh, yang ada dalam diri orang Kristen kan tadi sudah kita bahas, itu setan, Pak. Itu bukan Tuhan. Loh, tadi kan saya tanya kepada Bapak yang ngajarin Bapak menyembah Yesus. Mana dalilnya? Dari Bapak nggak bisa Anda tunjukkan. Berarti roh lain yang mengajarkan itu. Kan ada dua roh. Udah balik saya terangkan tadi. Kan ada dua roh, Pak. Yang satunya roh. Roh yang mengajarkan kebaikan dan roh yang mengajarkan Yesus kesesatan. Nah, roh Yesus yang tidak mengajarkan diterima menyembah oleh Yesus orang itu roh Yahudi. apa? Gini aja kesimpulannya, Yesus tidak diterima orang Yahudi. Ada kami tampung. Nah, Yesus Itu aja. datang kepada orang Yahudi mengaku apa? Mengakuan Allah. Nah, kalau anak Allah apakah Allah? Iya dong, anak manusia ya manusia. Oh begitu. Anak Tuhan, Tuhan. Iya. Oke. Kalau anak Tuhan adalah Tuhan, Anak Tuhan itu pangeran. berarti Tuhan dia.
Pangeran. Kalau belum ada Tuhan atau mahkotanya, bukan? kalau anak Tuhan itu pangeran. Kalau nggak ada mahkotanya dia tak pangeran. Apa pula ini? Saya tanya, anak Tuhan itu apakah Tuhan? Enggak, bisa juga pangeran. Yes. Enggak, kalau sudah pangeran itu dikasih mahkota baru dia Tuhan. Aduh, apa pula ini, Pak? Iyalah. Oke. Berarti kalau kemudian anaknya mendapatkan mahkota, berarti bapaknya kehilangan mahkota. Ya sudah pensiun, udah mati. Oh, begitu. Makanya angkat raja yang baru. Berarti Yesus ini adalah Tuhan baru. Ini cerita ya Tuhan. Iya, Tuhan baru kan? Tuhan yang Iya, sudah Tuhan. ada sejak dari dulu. Loh, tadi katanya anak. Iya, anak. Dia Anak dalam mahkota. roh, anak Allah. Iya, berarti dia dikasih mahkota. Ya di surga. Dia dikasih mahkota. Di surga. Iya, dikasih mahkota. Iya di surga. Berarti bapaknya sudah tidak punya mahkota. Sudah mahkotanya sama dia. Jadi sama dia. Berarti Karena bapak dia pensiun. adalah roh. Berarti bapak pensiun. Bukan bapak dan adalah satu. Bagaimana Jadi ceritanya mahkota bapak ini? adalah mahkota Tadi anak. tadi Anda mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Ya, anak Allah. Anak Allah. Nah, terus Iya. kemudian ada Allah Bapa, kan gitu. Ya. Allah Bapa memberikan mahkota kepada Allah Anak, betul? Ya. Berarti Allah Bapa pensiun. Ya dia kembali kepada bapaknya. Karena roh. Terus jasadnya Yesus mana? Jasadnya Yesus kan bangkit. Ya itu dia kutanya, yang bangkit ini mana jasadnya? Waktu dia naik ke awan-awan kan masuk dia ke dalam dunia roh ya, tubuh itu ya hilanglah di dalam dunia roh. Mati lagi tubuhnya. Hilang. Hilang. Supaya mendapatkan tubuh yang baru. Hilang dia, Pak. Terbakar. Mati dia. Kalau proses kimia gitu kan gitu, proses apa namanya itu? Iya, Proses Yesus secara- belum masuk ke neraka udah terbakar duluan. Gimana ceritanya? Supaya mengganti tubuhnya yang baru, seperti dalam proses pelajaran apa itu ya? Itulah sebabnya dia datang pakai kursi roda api gitu. Ya bisa saja. karena Nabi Elia naik dengan kereta api. Nah, jadi kereta api itu kan kereta berapi Cina mahal naik ke 4 surga. triliunan. Dengan api penyucian itu dia sudah mengganti tubuhnya yang baru. Ya tubuh yang lama terbakar lah di dalam awan-awan. Kenapa dia mesti naik kereta api, kereta berapi kan gitu kan? Berarti api yang kudus supaya dia bisa mengganti tubuhnya menjadi tubuh yang baru, menjadi roh, karena di dalam surga tidak ada darah dan daging. Iya. Berarti pada saat tubuhnya terbakar, Yesus panasan berarti ya, Pak ya? Kemanusiaannya. Enggak, proses perubahan itu ada, nggak mungkin darah dan daging masuk surga. Jadi makanya Tidak, maksud ketika saya mereka sebagai melihat ke manusia langit, nih. ketika Sebagai mereka manusia. melihat ke langit, tunggu dulu, ketika murid-muridnya melihat ke langit, kan di atas ketinggian tertentu kan mereka masih melihat. Tetapi Iya, setelah melewati batas ambang itu, mereka nggak bisa melihat lagi karena di Iya. situlah proses pergantian tubuh itu. Ya, tadi kan saudara mengatakan terbakar tuh. Ya, seperti itu dalam api penyucian. Oh, iya. Dalam Nah. api itu. Seperti Nah, apa? Proses sekarang apa, begini, ya? kalau Karena Yesus- ini loh, kalau kecepatan cahaya itu kan, kalau dalam kecepatan cahaya, kita dan tubuh ini kan terbakar, hilang gitu. Melepaskan diri dengan kecepatan cahaya yang tinggi. Syukran, Bang Ya. Herinsel. Iya, maksudnya gini loh, Bang. Yesus perutnya kalau nggak diisi kan lapar. Iya, di dunia ya. Nah, berarti ketika dia terangkat ke langit, terbakar api, panas dong. Seperti kecepatan cahaya. Jadi begitu partikel-partikel itu dengan kecepatan yang tinggi, tubuh Iya, dan saya jiwa- tahu. tubuh Saya ini tahu kan kalau- melepaskan diri. Iya, saya tahu kalau Bapak nih ke bandara bukan naik ke pesawat, tapi Bapak diikat di pesawat. Begitu pesawatnya terbang kan Bapak ikut terbang kan? Nah, Ya. daging Anda akan terkupas sedikit-sedikit, betul?
Karena kecepatannya belum sama dengan kecepatan cahaya sesuai dengan teori Einstein, E sama dengan mc kuadrat. Nah, berarti kecepatan pesawat akan semakin membuat Bapak kesakitan, betul? Iya betul. Kalau kecepatan pesawat berarti sama Yesus dengan merasakan kecepatan cahaya, sakit. kita semua itu kan Tubuhnya terkelupas, terbakar. Terbakar tubuhnya Yesus, berarti Yesus kesakitan. Enggak, itu Kan ada proses pergantian tubuh itu ada di situ gitu loh. Makanya teori Einstein itu berlaku juga. MC kuadrat. Apabila kecepatan kita sama dengan kecepatan cahaya, tubuh kita ini melepas secara sendirinya. Menjadi api. Ya melepas, hancur, melepuh. Berarti Yesus melepuh. Kita kan nggak tahu, pokoknya seperti itulah mencari partikel cahaya naik ke surga menjadi roh. Bukannya melepuh tadi kok jadi roh, Pak? Ya seperti itu, melepuh badan ini karena ini kan badan nggak bisa sampai di surga kalau ada badan dalam darah. Waduh, bahaya. Yesus ini butuh pengobatan di sana berarti. Karena sudah dalam masuk dunia roh. Roh itu kan nggak punya orang Kristen itu hidup di surga seperti malaikat. Malaikat itu kan roh, malu-malu ilahi, malu-malu. Gitu ya? Gitu Pak. Coba gini dulu. Kan ada teori kuantum dan teori fisika. Apabila kecepatan tubuh kita ini melesat bagaikan cahaya, kita ini kan melepaskan. Bapak boleh bacakan saya Kisah Para Rasul 2 enggak, Pak? Nomor 31. Apa itu? Bapak baca dulu lah. Bapak saya nggak bawa handphone pula di sini, dua, satu lagi kucas, nanti lama kan ngambilnya. Oh, jadi gini. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia menyatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Bagaimana itu? Ya memang nggak binasa, dia kan bangkit, diambil badannya lagi, tubuhnya kan nggak binasa kan? Iya. Jadi tidak binasa kan tubuhnya? Iya, selama di dunia mana binasa dia. Tapi kok setelah dia di surga? Iya, dia melepaskan tubuhnya. Berarti binasa. Cahaya tadi naik ke surga menjadi roh. Berarti tubuhnya binasa? Ya hancurlah tubuh. Binasa Pak ya? Iya binasa. Berarti matilah Tuhan Pak. Berarti Tuhan mati. Berarti Tuhan binasa. Tubuh. Iya, berarti Tuhan binasa, Tuhan Bapak binasa. Bukan tubuh. Iya, tubuh Tuhan Anda binasa kan? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, kan Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam diri Yesus berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan ketuhanan. Iya, ketika dia di dunia. Berarti jasadnya Yesus ini Tuhan. Jasanya Yesus ini Tuhan. Iya. Aku nggak paham maksud Bapak ini. Kolose 2 nomor 9, Pak. Tuhan itu kan gelar pengakuan kami terhadap Dia. Tapi karena fisiknya Yesus ada roh Allah. Iya, maksudnya gini. Jasadnya Yesus itu juga Allah berarti. Enggak lah, Allah itu kan roh. Gimana bisa jadi jasad? Kolose 2 nomor 9 boleh baca enggak? Apa katanya? Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keallahan. Kepenuhan roh Allah di dalam tubuhnya. Iya, dalil makanya baca. Iya, roh Allah itu kan sudah bilang dari tadi, roh Allah, roh. Dalam tubuh dia ada roh Allah. Bukan roh ini secara jasmani, bukan roh Pak, jangan ditambah-tambah. Jasmani itu bukan roh. Jasmani ya badania. Sedangkan badannya Yesus ini penuh dengan keallahan. Iya. Nah, berarti jasadnya kan? Di dalam dirinya. Jasadnya kan? Di dalam jasadnya, di dalam dirinya. Bukan di dalam jasadnya, benar-benar jasadnya.
Jasanya kan manusia, di dalam kemanusiaannya ada roh Allah. Bukan begitu dalilnya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani, secara biologis. Iya betul, tapi secara jasmani itu kan manusia. Di Berarti dalam kemanusiaannya dia itu berdiam roh Allah. berarti biologisnya Yesus ini adalah Allah. Casendang ceng thank you syukran. Iya kan? Benar nggak? Di dalam biologis roh itu kan udah aku bilang. Kok tadi. jadi Pak ini tidak Roh itu berbicara nggak bisa roh. dilihat. Pak ini tidak berbicara roh, ini Allah itu berbicara kan sudah jasad. kita bikin tadi sebuah apa? Sebuah Pak, sebuah ini tidak ketetapan. ini Dalam menurut tidak Alkitab, berbicara Allah Pak. adalah roh. Ini Kan tidak sudah. berbicara roh. Ini berbicara jasad biologis dalam bahasa Yunaninya. Kan Bapak bilang tadi kealahan, berarti berhubungan dengan roh. Allah itu roh. Justru jasadnya inilah yang menjadi Tuhan itu sendiri. Somatikos, biologis. Betul yang Bapak bilang, karena Allah itu mengambil gitu rupa. Allah itu mengambil rupa menjadi Tuhan. Nah, berarti tubuh Yesus, tangannya, kukunya, jari-jarinya, pahanya, ginjalnya, limpanya, hidungnya, anusnya, itu Manusia. semua adalah Tuhan. Manusia. Look, ini kepenuhan, Pak. Sebab dalam Kepenuhan dialah roh berdiam Allah. secara biologis. Aduh, dia kan jasmani, jasmaninya manusia. Di dalam diri Yesus kepenuhan roh Allah. Tidak begitu dalilnya. Jangan dibolak-balik, Pak. Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh Iya. kepenuhan. Iya, secara jasmani maksudnya secara manusia. Nah, berarti jasadnya Yesus itu biologisnya adalah Tuhan. Biologisnya adalah Tuhan. Nah, ini dalilnya kok. Kan aku bilang Tuhan itu Tuhan itu adalah gelar. Tuhan itu adalah gelar. Tuhan Kalau itu adalah Allah? Tuhan. Kami mengaku dia Tuhan karena Kalau Allah? karyanya itu, karena karya dia di dunia ini Oke. baik, bagus, dan Oke. mengajari hal-hal yang benar. Oke, Karena hal yang benar itu, saya mengaku dia Tuhan. Dia bangkit, dia naik ke surga, Ya, dan bangkitkan membawa jasadnya. roh yang tersesat. Yang Orang bangkitkan kudus. jasadnya. Bangkit jasanya karena dia masih ke dunia naik bangkitnya. Jasadnya ini Tuhan juga, Pak. Kok bisa Tuhan jasad? Semua sih. Dalilnya begitu. Filipi 2 nomor 6 Tuhan sampai itu nomor karena dia 8. hidup. Kalau sudah mati bukan Tuhan, dia mayat. Makanya Yesus kami tidak tuhankan. Nah, sekarang Filipi 2 nomor 6. Dia kan hidup. Dengarkan, Pak. Filipi 2. Yang walaupun Ya. dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai pemilik Ya. yang harus dipertahankan, Ya. melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya betul, apa yang salah? Berarti Tapi yang menjadi manusia ini siapa? Firman menjadi manusia. Firman itu kan berasal daripada Allah. Firman itu kan tadi bilang roh. Roh Allah ada pada diri Yesus. Secara jasmani ya. Dalilnya Secara di jasmani situ, ya, roh Pak. Allah ada pada dirinya. Baca Secara dalilnya jasmani di situ manusia. bukan firman, di situ adalah. Kan sesuai dengan Waduh, Yohanes dibelokkan 1 ayat lagi kan? 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu Dibelokkan sama-sama lagi kan? dengan roh. Dibelokkan Dan firman lagi. itu adalah roh. Dibelokkan Ya lagi. sudah. Mana kita kembali ke statement awal. Nah, ini Pak, Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai Ya. milik yang harus dipertahankan. Ya, Akan dia turun dari tetapi, surga masuknya. Akan yang tetapi. dia kemuliaannya ada di surga, dia merendahkan diri menjadi manusia biasa seperti Adam, tapi kemuliaan Allah masih ada pada dia. Seperti Adam diciptakan pada pertama kali supaya pertandingannya adil. ini yang Iblis menjadi melawan manusia Adam. siapa? Hah? Yang menjadi manusia ini siapa? Firman. Firman itu menjadi manusia, datang dengan kemuliaan Allah seperti Adam diciptakan pada mulanya. Jadi firman ini bukan Itu Allah. diciptakan dengan kemuliaan Allah, tapi Jadi karena firman dosa ini bukan hilang Allah. kemuliaan Allah. Hah? Jadi firman ini bukan Allah.
Allah lah, roh. Allah. Karena firman itu berasal daripada Bapa. Oke, dengar. Allah lah yang roh. Berarti yang menjadi manusia ini Allah kan? Iya, Allah menjadi manusia. Firman. Yang mati Firman di itu sini kan Allah. Berarti yang Firman mati itu adalah Allah. Allah itu roh. Firman itu roh. Berarti yang mati di sini adalah Allah. Allah nggak bisa mati, dia roh. Iya. Kan sudah ada dia tadi. Allah itu adalah roh. Ini yang itu, menjadi daging manusia siapa? Firman Allah. Firman Allah atau Allah? Allah. Firman itu adalah Allah. Ya Allah itu udah. adalah roh. Firman itu adalah roh. Udah Pak, berarti Allah yang menjadi daging. Betul? Iya betul. Berarti yang dibunuh adalah Allah. Kok bisa Allah dibunuh? Dia kan ada roh. Rohnya Allah tadi. Manusianya yang dibunuh. Sekarang yang jadi manusia ini Allah atau bukan? Iya. Karena Allah, ada kan? roh Allah di dalamnya. Ini yang dibunuh ini Allah kan? Manusia. Ya, yang manusia tadi ini siapa? Manusia yang datang dalam kemuliaan Allah. Diputar balik lagi. Firman Dibolak-balik. Sampai hangus dibolak-balik. Firman itu kekal, nggak bisa dibunuh. Lah, ini apa? Di dalam kitab saudara ini apa? Gini aja, nggak usah ke Yesus, sama manusia aja lah. Apabila ada orang yang membunuh manusia, dengar dulu. Apabila ada orang yang membunuh manusia, yang mati kan manusianya, rohnya kan nggak mati. Iya, tahu. Kembali kepada siapa yang tuannya. Kalau roh dia itu roh jahat, kembali kepada roh yang jahat. Ya, Kalau roh dia baik, kembali kepada Allah yang saya baik. ngerti kalau itu saya ngerti. Karena jasad. Kenapa Pak bilang tadi Allah mati? Itu karena Allah jasad. itu kan roh. Itu karena jasad menjadi jasad. Masalahnya pada ketuhanan Yesus kan jasad juga, manusia juga. Masalahnya mati pada sabar Pak. Masalahnya pada kejadian Yesus, Tuhan Anda itu beda. Dia dari yang bukan jasad menjadi jasad. Dia yang tadinya roh yang menjadi jasad. Iya, seperti Adam. Seperti Adam yang pertama diciptakan. Adam Karena itu ini kan Pak, Adam itu bukan roh menjadi jasad, bukan. Menjadi jasadnya Yesus Allah dihembuskan kepada Adam dan kemudian Allah kepada dia. Bapak, Adam itu dari tanah, lalu ditiupkan roh. Karena belum ada kandungan. Adam itu dari tanah, kenapa? Karena kandungan nggak ada. Kalau Hawa? Setelah ada Hawa, baru manusia itu lahir dari kandungan. Hawa sendiri? Iya kan, Adam nggak punya kandungan. Makanya diambil dari tulang rusuk. Begini Pak, Adam itu berasal dari tanah, ditiupkan roh. Yesus tidak. Yesus itu tidak. Menurut Filipi 2, Yesus ini dari roh menjadi daging. Iya betul. Betul, kalau Yesus itu digambar lagi dari tanah, udah lucu. Berarti Yesus ini dari roh menjadi daging, betul? Iya. Berarti dagingnya ini Tuhan kan? Ini sekarang masih bukan dagingnya kok Tuhan. Dia itu roh yang Allah, roh Allah dalam diri dia. Bukan di dalam diri dia, Pak. Jasadnya Yesus ini. Aduh, Bapak. Dengar dulu. Pak. Ini kenapa terjadi? Ini kan seperti fight back, Allah fight back. Pak, kalau manusia biasa, jasadnya itu daging. Berasal dari saripati makanan. Berasal dari tanah. Rohnya adalah tiupan dari Tuhan. Sekarang gini. Kalau Yesus beda. Adam kan diukir dari tanah. Iya tahu. Kita udah tahu itu. Ini sekarang Yesus beda, Pak. Dagingnya Yesus itu berasal dari roh. Iya, tapi diukir dalam kandungan. Nah, dagingnya Yesus adalah roh. Roh ini apa yang menjadi daging? Dagingnya aja. Aduh,
Dia manusia biasa karena itu lahirnya 9 bulan. Kok jadi manusia biasa? Dia Giliran manusia cerita. seperti Adam datang dalam kemuliaan Allah. Oh salah ente, Seperti salah. Adam. Salah. Filipi 2 dengarkan, Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Allah telah mengosongkan dirinya sendiri dan Allah mengambil rupa manusia dan Allah menjadi sama dengan manusia. Jasad berarti. Iya jasad manusia. Berarti- Tapi dia ceritanya Allah fight back untuk mengambil kemuliaannya yang hilang, yang dari Adam. Iya, tunggu, Jadi jangan Adam dulu yang sampai ke kedua, situ. Allah fight back. Jangan dulu sampai ke sana. Kita selesaikan dulu bahwa jasadnya Yesus ini adalah Allah itu sendiri. Betul? Enggak lah, jasanya enggak. Iya. Allah Iya. itu roh. Enggak Ya. Kembali ke Allahu premis Akbar. pertama lagi udah kita bilang. Premis pertama, Allah adalah roh. Hah. Bagaimana membunuh Allah? Dengar dulu. Allah adalah roh. Ya. Nah, roh ini menjadi daging. Ya, roh menjadi daging. Nah, menjadi manusia. roh menjadi daging kan? Iya. Nah, Dan berarti dagingnya Yesus dalam ini adalah daging- Allah kan? Iya, di dalam daging manusia Yesus. Loh kok ada jadi di roh. dalam daging? Sama seperti Bukan di kita. dalam daging, Pak. Dagingnya, Pak. Daging Yesus ini adalah Allah itu sendiri. Aduh, ya sudah Bapak yang menang. Kan dia mengatakan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Iya, kan sudah jelas. nih. Ngapain lagi takut? Menurut saudara, manusia itu terdiri roh saja atau dengan dagingnya? Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Daging kan? Aduh. Esa manusia ini Esa. Iya, maksud saya Dan- daging kan, Pak? Daging kan? Ya manusia itu daging, tidak Daging. Berarti dagingnya Yesus adalah Allah itu sendiri. Betul? Bukan dagingnya. Iya. Di dalam diri Yesus ada roh Allah. Melasa. Oke lah, sudahlah, capek aku. Capek ya? Ada yang menang, apa-apa, ada yang menang. Aku kalah. Gimana ceritanya? Tuhan Udah, jadi aku kalah, daging. Aku kalah, udah. Aku kalah Allah aja jadi lah. daging. Kenapa Anda tidak mengakui kedagingan Yesus adalah Allah? Udahlah, aku kalah, udah. Bukan masalah kalau menang. Wah, Iya, udah. ini berbicara Capek mengenai aku kebenaran. menang, udah capek Kenapa aku. Anda bertahan pada pendapat Anda? Karena ada roh di dalam diri saudara yang bukan roh Tuhan. Itu tadi yang saya katakan. Sudahlah. Sudah Anda yang menang apa-apa. Anda yang menang. Nah, Bukan aku masalah saja. menang. Roh yang ada pada diri saudara itu yang mengajarkan Anda kemudian untuk mengatakan hal yang tidak sesuai dengan pikiran Anda sendiri. Enggak, udahlah, aku mengalah saja udah. Pokoknya prinsipnya gini. Manusia itu, tindak tanduk manusia itu dipengaruhi oleh pikirannya. Pikiran manusia itu dipengaruhi oleh rohnya. Dan roh ini dipengaruhi oleh dua faktor eksternal, yaitu spirit of devil dan spirit of God. Apabila spirit of God masuk ke dalam roh manusia itu, dia akan berbuat baik. Tapi kalau spirit of devil masuk ke dalam tubuh manusia itu, dia akan berbuat sesuatu yang ya gimana lah. Yang tidak baik, yang tidak baik. Iya. Yang Itu mengajarkan poinnya, Pak. Anda, yang mengajarkan Anda bertahan bahwa jasadnya Yesus itu bukan Allah, itu siapa? Oh sudahlah, capek aku. Jadi kalah ya. Aku kalah ya. Enggak apa-apa, aku kalah. Bukan kalau menang ini, Pak. Iya, bukan kalah. Memang bukan kalah menang. Cuman aku mengalah saja lah. Udah capek aku. Oh, iya. Salam Ya, damai oke. sejahtera. Tuhan Oke, Yesus- saudara. Tuhan Oke, Yesus thank you. memberkatimu. Tuhannya Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberkatimu Juma. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus, Pak. Yesus itu bukan Tuhan. Ya nggak apa-apa, terserahmu lah. Tapi Allah Bapa memberkatimu supaya kamu mengenal roh yang ada dalam dirimu. Ini Pak, Anda Lucu ini abang ini. Anda ini pensiunkan Tuhannya Yesus. Anda pensiunkan Tuhannya Yesus. Baru kau tuhankan Yesus. Aduh, Iya, Bapak, nanti Bapak. roh itu yang memimpinmu untuk mengaku itu. Kalau rohmu itu menolak, Bahaya, Kalau jangan setan- asal bicara roh, Pak.
Karena ada Iya. dua roh, ada roh Selama Tuhan rohmu katanya, itu- ada juga roh setan. Bahaya, hati-hati. Iya, selama rohmu itu tidak mau dimasuki oleh Yesus, kamu Iya, tidak akan mengaku roh. sebagai Tuhan. Mana ada kita mau kerasukan Yesus, nggak mau aku mah. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah mengabarkan kebenaran. Tapi Ya kalau kebenaran apa pula diajarkan. Nggak paling lucu. Oke lah, Anda sebenarnya orang yang baik. Cuman karena gimana ya? Aduh, sudahlah. Karena Gini loh bang, inilah resikonya bang kalau anak orang lu Tuhan kan. ya manusia itu memang Tuhan itu memang manusia. Loh. Memang anak orang lah dia. tadi tidak katanya. Sekarang Tuhan itu manusia. Aduh, bang. Iya, memang Tuhan kami manusia. Maksudnya Ya, berarti jasadnya Yesus kan, yang adalah Tuhan kan? jasanya yang ada roh Allah. Nah, itu mulai lagi. Muter lagi. Mulai lagi. Sudahlah. Oke, nanti kita muter-muter di situ. Mulai lagi. Bentar dulu terakhir. Terakhir ini kesimpulannya. Kan sekarang udah pada di surga nih. Ya, Nah. ada Bapa di surga, ada Ya. Putra, ada Roh Kudus. Ya. Ada berapa Tuhan tuh? Bukan Tuhan lagi ceritanya di situ, Allah, roh. Allah. Oh Yesus berubah. Hati-hati Bang Andi, hati-hati. Ya iyalah, dia kembali menjadi roh, menjadi firman. Kan Yesus datang di dia ke dunia kan dalam bentuk dari firman. Setelah kembali ke surga, dia kembali menjadi firman. Firman Terus itu jasadnya Yesus kemana? itu adalah Jasadnya Yesus kemana yang terangkat itu? ke surga. Duh, katanya udah berubah roh. Jasanya tadi. Iya, kemana? terbakar. Tertinggal di dunia, hancur. Apa kayak ini? Hancur. Kayak masjid kayak ini pesawat ulang-alik angkasa itu. Setelah naik jasadnya lepas terus jatuh gitu. Kayak gitu model. Iya, apabila kecepatan Anda melebihi dari atau sama dengan Oh, kecepatan hancur cahaya. jasadnya. Hancur. Hancur. Yang hancur itu makanya aku bilang tadi tujuanku di situ. Berarti yang hancur ini Allah. Bukan Allah. Loh, Iya. tadi yang menjadi daging. Tapi kan Allah itu roh, nggak bisa hancur. Allah sudah jadi daging. Roh tadi itu Iya, tuh dagingnya sudah menjadi itu tinggal di daging. bumi, hancur. Yang Karena menjadi sudah- daging karena- itu adalah Allah. Roh menjadi daging. Ya, karena kan karena roh ini Allah hancur. daging ini hancur. Jangan sebut Berarti yang Allah, hancur Bang. adalah Allah, Theos. Bapak yang hancur. Bapak yang hancur. Makanya, tubuh karena gini, kita ini kan sudah diberikan pengetahuan dan Ini namanya Pak Dalek, Pak, di kampung saya, Pak Dalek. pengetahuan itu kan pengetahuan daripada Udah Tuhan. terakhir bro, ini lo dengerin dulu. Anaknya Maria sekarang gimana? Fisiknya Einstein anaknya kan Maria. sudah mengetahui rahasia Allah yang Allah salah satunya. Anaknya Maria, itu anaknya Maria udah hancur. Itu kan rahasia Awas Allah. terungkat. Badannya anaknya Maria kemana? Badannya. Ketawa aja ketawa. Sudahlah, segala yang berbentuk badan tinggal di dunia. Yang masuk ke surga adalah roh. Itu aja kuncinya. Jadi anaknya Maria kemana sekarang? Sudahlah, aku bilang kan. Hukum fisika mengatakan apabila kita bergerak dengan kecepatan cahaya, tubuh kita ini kan Ya hancur. bukan itu saya tanya. Anaknya Maria sekarang ada di mana? Hancur. Badannya. Hancur. Buset, kau hancurkan anak orang. Karena sesungguhnya itu fisika. Fisika kan. Karena Tuhan yang benar itu taat hukum. Ya kan? Tuhan yang benar taat hukum. Jadi Bahaya ini orang ini. Kau hancurkan anak orang ya. Tuhan yang benar taat hukum. Jadi Ada dua yang Einstein dihancurkan oleh saudara kita ini. Einstein sudah Tuhan, mengetahui satu Tuhan dan Tuhan, anaknya rahasia orang. Tuhan. Iya. Bahasanya, Bapak sana dihancurkan. Oke lah, saya turun dulu lah, udah capek aku. Oke ya. Besok lagi, Bang. Oke. Datang lagi biasa ya. Salam kenal ya. Bang, Tuhan besok Yesus datang berada lagi. di Jangan dalam. Iya. lupa di follow ini bang. Bapak, abang lucu deh. Bener, serius. Iya memang, Baru karena kali ini ada yang mengatakan anak Maria hancur. iya sesuai dengan hukum. Itu waktu hancur kesakitan nggak dia? Enggak lah. Perubahan dalam roh. Ya. Jadi waktu disalib nggak kesakitan dia ya? Kesakitan lah kalau itu. Padahal itu cuma dicambuk gitu kesakitan. Nah ini hancur kok nggak kesakitan? Kita belum pernah masuk surga. Bukan bahas kita loh, Bang. Bahas Yesus kok jadinya kita. Gimana sih? Iya, prosesnya mereka melihat ke langit kan masih lihatnya dengan kecepatan cahaya sudah tidak nampak lagi.
Berarti ada badan yang tertinggal kan dengan penyucian sesuai dengan hukum Einstein. Terus Dan kalau Yesus itu tidak punya badan, kan dia kawin di surga bang. Roh yang kawin. dia nggak ada waktunya untuk kawin, nggak dipikirkan dia itu. Nah itu juga. Ada bang. Terus ada juga loh bang terakhir Hal bang. yang duniawi, Yesus tuh nggak mikirkan hal yang duniawi. Tapi kan Yohanes melihat hanya dia bang. Nggak gini, kalau Yesus punya anak nanti bingung kita siapa cucu Yesus, siapa ini, jadi semua jadi mengaku-ngaku cucu Yesus. Jadi ada pula nanti, ya kan? Ada nanti ngaku cucu Yesus, aku dari cucu Yesus, Cucu Tuhan. jadi ada pula nanti ludahnya dimakan. Nah ini cucu Yesus itu. Bukan pula. Iya, jadi cucu Tuhan gitu maksudnya. Jadi kalau dia punya anak kan jadi rame jadinya. Jadi persoalan. Tapi kan ibu Tuhan ada, Maria ibunya, Cucu Yesus loh yang nomor 15. Elizabeth tantenya, Zakaria omnya, Yohanes sepupu sekalinya, Yudas saudaranya, sekandung lagi. Gimana itu? Ya udahlah. Anaknya Zebedius keponakannya, anak Yakobus keponakan Tuhan. Ya, gimana? Ya. Nanti kalau Yesus punya anak, nanti punya cucu sampai ke keturunan 15, nanti payah disembah. Nah, anaknya Yudas itu anak ponakannya Yesus kan? Nah, ludahnya cucu Yesus nanti jadi Ada, Bang. jual. Nah, kan jadi Saudara penjual Yesus kan jadinya. salah satunya Yudas. Nah, kalau Yudas punya anak berarti itu kan ponakannya Yesus, betul? Ponaknya Tuhan. Iya, iyalah, udahlah. Udahlah, aku yang menang ya. Oke ya. Oke, selamat. Oke, saudara, thank you. Salam Bang kenal, kalau boleh sehat-sehat tahu, selalu. abang ini di mana bang? Oh ya udah pergi. di jalan Lucu, bagus orangnya. di mana? Itu namanya sapi bersayap. Ini ada sapi bersayap nih, kemana dia nih? Hancur Kristen kalau begini caranya. Allahu Akbar. Lucu tadi, lucu. Dikatakan Tuhannya roh, setan juga roh. Yang ngajarin Anda nyembah Yesus, bingung dia. Bingung. Anaknya Maria hancur. Allahu Akbar. Inilah jahilnya ya. Konsep-konsep kayak gini. Bahaya. Ada aja hiburan malam-malam ya. Hancur muridnya Bom-Bom, hancur semua. Gurunya Bom-Bom tadi ini kayaknya dia lebih cerdas dari Bom-Bom ini, Bapak. Cerdas ngelesnya bagus tadi ini. Dia bisa Iya. menahan. Dia menguasai loncatan berpikir, betul. Iya. Dia bisa bermanuver dia. Iya. Tapi loncatan berpikir. manuvernya dia ke kiri Banyumak nabok, dia ke kanan Banyumak nungguin. Tuhannya terkena hukum fisika. Dia lari ke kiri. Kemana lu? Waduh ada Banyumak di kiri, ke kanan dia. Ada juga. Gak lolos dia. Nggak Mau lolos. lari kemana? Sudah gitu ditambah lagi data. Udahlah kamu menang. Aku kalah gitu. Tapi bagus. Bapak ini baik tadi, bagus. Bagus, nggak ada kata-kata hujatan yang keluar. Mantap. Saya salut, mentalnya kuat. Ya, Jarang-jarang. umurnya terlalu tinggi. Ya itu kelebihannya dia. Saya pernah berhadapan dengan dia beberapa waktu lalu tuh di Kerumci apa itu. Aduh, pusing dah. Bahasa apa, Ahi? Bahasa ini juga. Ketuhanan juga. Arah ngeri. Tapi saya salut sama dia. Orang kayak gini ya, kalau dia kekurangan beras saya berani nyumbang 2 liter, 3 liter. Biar dia hidup, biar ada teman diskusi. Daripada sakit. Iya. Dia katakan tidak mungkin Tuhan punya anak, kata dia. Iya, lucu. Tuhan punya ibu, apa mungkin? Punya sepupu Yohanes. Gimana itu? Udah ada. Tolakan Yahudi dia Tuhan kan. Lucu. Ini yang baru naik Kiluki. Kiluki mau ada yang sampein. Perut saya sampai tertawa juga. Enaknya kalau dingin di house begini ada yang buatkan ini ya, ST ya. Mana bisa ST gini hari? Panas soalnya matikan AC. Bukannya di gunung ini? Belum. Oh, Ahad baru kita ke gunung insyaallah. Bersiap. Saya tunggu-tunggu ompot, ternyata aduh mana berani si Pot itu. mengecewakan ompot.
Nggak berani dia. Padahal orang-orang tunggu. Pak Labu teriak-teriak. Para ulama, siapkan tempat saya. Siapa lu? Tempatnya Syahrul Yohanes itu di Kubangan. Pak Labu.